hadir. Nah, betul Mas Budi, episode terakhir di bulan Ramadan. Nah, minggu depan udah terlalu mepet ya. Iya, Terus minggu depan minggu depannya lagi juga masih libur. masih libur. Iya, jadi ada 2 minggu kosong tema episode nakes nih. Ini terakhir, makanya pastikan ditonton. Nah, mudah-mudahan hari ini seru nih. Siap. Seru nih kita. Oke, langsung diperkenalkan Mas, siapa narsum kita? Oke. Terima kasih buat semua yang udah hadir. Nah, kali ini narsum kita nih namanya Mbak Eva Listia Dewi. Dr. Eva Listia Dewi. Aku panggilnya Mbak Eva ya, betul nggak? Mbak Eva aja ya. Ya. Ya, ini kebetulan Mbak Eva nih aku dapetnya ada nomornya dari Mas Sidik. Mas Sidik bilang Mbak Eva ada yang masuk grup Medco nih Mas. Dia aktif loh bertanya-tanya. Maksudnya dia pengen tahu basic-basic dasar-dasarnya KF. Maksudnya secara saintifiknya lagi, secara biokimianya, secara itunya, waduh bagus tuh. Ajak dong masuk ke grup Medco. Iya gini-gini. Aku tanya Mas Sidik, udah berapa lama jalan KF? Masih baru sih, belum lama. Pas aku tanya langsung, baru 3 minggu. Alhamdulillah. Artinya apa teman-teman? Artinya kita bakal dapat banyak pertanyaan hari ini. Pertanyaan dari basic dan scientific. Aku harus bisa explain secara scientific loh. Karena ini kan, aku kemarin Mbak Eva sempat tanya aku, Mas nggak salah Mas, aku baru 3 minggu. Justru itu yang dicari. Kalau yang udah lama jalanin, pertanyaannya mungkin bingung mau nanya apa. Dia udah learning by doing. Nah justru yang di tengah ketidaktahuan, baru pengen tahu, itu kan banyak yang mengalami, betul nggak? Coba di grup kita, para nyubi-nyubi yang baru datang, mereka masih semuanya nol nggak? Rasa taunya besar, bingung mau nanya dari mana, takut mereka nanti ada sandung salah di depan kalau salah menjalankannya. Kan mereka pengennya kalau bisa mau di-cramp semua ilmunya seketika saat itu juga, walaupun sulit. Nah, tapi disitulah tantangan kita sebagai tantangan para warrior, dan aku sebagai foundernya harus bisa menjelaskannya bagaimana secara saintifik, menjelaskannya secara analogi ilmiah. Jadi jangan sampai KF itu dikenal di mana-mana karena katanya. Ini bukan katanya. Harus kita bisa explain secara justified secara ilmiah bagaimana. Tapi sebelum kita sampai ke situ, yang perlu justru gini. Bagaimana seorang Mbak Eva kok bisa kenal KF, awalnya dari siapa? Taunya dari mana? Nah, terus alasannya apa dulu awalnya kok pengen mencoba KF? Apakah memang sebelumnya juga sudah pernah melakukan pola hidup lain kah, atau diet lain kah? Kok tiba-tiba sekarang mencoba KF, dan karena apa alasannya? Dan karena aku udah kasih clue duluan, dan menjalankan 3 minggu, mungkin aku juga belum tahu, mungkin apakah sudah ada perbaikan yang dirasakan setelah 3 minggu menjalankan, ya ceritakan. Terus mungkin juga apakah sudah ada respon, tanggapan dari lingkungannya, dari sejawatnya, melihat perubahan pola hidupnya, mungkin dari lingkungan keluarga, misal kok mama nasinya nggak dicolek-colek nih, misalnya, atau misalnya ada respon dari keluarga atau dari lingkungan sejawat. Lagi pas buka bersama, jadi pada bilang, Pak lo nggak asik lo sekarang, makannya lo gitu ya misalnya. Nah kalau misalnya ada itu, monggo diceritakan juga respon di kelas jawab, dan abis itu barulah Mbak Eva memuaskan hasratnya untuk bertanya. Hasrat bertanya, nggak apa-apa kan. Silakan Mbak. Silakan Mbak Eva. Terima kasih waktunya. Mungkin perkenalan dulu ya. Kita pepatah kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Karena saya baru masuk nih di keluarga KF. Iya. Jadi sudah sebutkan, nama saya Eva Listia Dewi. Saya memang seorang dokter, tapi boleh dibilang kalau saat ini seorang dokter yang jarang nanganin pasien ya. Karena saya kerjanya di dinas kesehatan gitu sekarang. Oh gitu ya. Nah, jadi nanganin pasiennya memang di praktek rumah, dan itu pun tidak terlalu sering gitu, prakteknya nggak setiap hari karena memang kesibukan di kantor ya. Apalagi di musim pandemi, karena saya memang di seksi yang nanganin ini loh, COVID sekaligus vaksinasinya gitu sejak tahun 2019 ya. Jadi memang
konsen di situ, termasuk untuk hari ini juga Dinkesnya di saya mana, sedang Mbak? Dinas Kesehatan pertemuan Jakarta di apa di Purwakarta. Oh, Di Purwakarta. Purwakarta. Oh, Purwakarta. Purwakarta Jawa Barat, Mas. Purwakarta kan bukan Jawa Barat. Purwakarta. Iya, Jawa Barat. yang arah ke Bandung kalau dari Cikampek. Ya, Iya. Purwakarta, Jawa Barat. Kalau Betul. Purwokerto, Jawa Tengah. Beda. Iya. Gitu. Nah, kemudian tadi ya sebetulnya memang saya ini bisa dibilang sudah menjalani diet itu kan pengaturan makanan ya. Itu memang bukan cuma sekarang aja gitu ya. Itu dimulai dari tahun 2005 waktu itu. Tadi mungkin di background yang pertama saya kelihatan, ternyata saya tunjukkan tuh. Memang saya besar banget waktu itu ya, besar banget badannya. Tapi karena usia belum lihat ya Mas. Karena usia waktu itu masih 30 tahunan lah, tapi jadi banyak nggak terasa yang lain kecuali berat badannya aja gitu yang meningkat. Oke. Nah, kemudian saya memang suka olahraga ya, dasarnya itu suka olahraga gitu. Dari sejak kuliah lah, sempat vakum waktu hamil. Ya, saya ibu biasanya hamil, menyusui, vakum tuh olahraganya. Terus akhirnya baru mulai lagi di 2005 olahraga lagi rutin dan tanpa effort yang kuat untuk ngurangin kalori gitu ya. Berat badannya juga turun gitu. Mungkin karena metabolisme kali ya Mas ya. Itu masih tinggi mungkin ya. Jadi saya masih menyusui juga. Saya ikut aerobik, saya ikut gym juga waktu itu. Ikut di Sanggar Fitness lah ya, fitness gitu. Jadi bisa turun gitu ya. Kemudian sering berjalan waktu, sempat vakum lagi, bosan. Kemudian berat badannya juga naik lagi gitu. Berat badannya naik lagi ketika usia 4, kepala 4 lah ya. Udah kepala 4 gitu, naik lagi tuh berat badan. Seperti itu. Dan plus bonusnya mulai banyak yang kerasa. Kalau di saya sih mulai yang terasa tuh sendi-sendi ya, yang pertama tuh yang duluan terasa. Sering linu-linu gitu, terus lutut. Ada Mas Ebi juga nggak nih ya, apa saya kena cedera? Ini ya olahraga, aku pikir apa saya squatnya salah. Jadi lutut saya kalau pakai naik tangga itu sakit. Pakai naik tangga sakit. Masuk ini jari-jari kecilnya. Nah, dari situ kemudian biasa pemeriksaan kimia darah ya, termasuk asam urat. Memang agak naik gitu asam urat saya sampai di 7 sekian lah. Yang paling tinggi 9 saya sempat asam uratnya. Ya, kalau gula karena waktu saya masih pemikirannya masih ini ya gula kalau masih 110 nih GDP nih nggak apa-apa nih gitu. 110. Jadi saya pikir normal aja GDS nih. Oh, sebuah 200 lah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi batas toleransinya masih terlalu longgar ya. Gitu. Saya kira nggak apa-apa dengan gula saya gitu yang bermasalahnya. Terus seiring berjalan waktu kolesterol tambah kan, kolesterolnya naik. Seperti itu. Nah, kalau gejala sih masih saja di seputaran persendian. Tapi waktu itu saya masih tetap jalan olahraga, geser ke aerobik lagi gitu ya. Karena kalau dipakai loncat kok nggak apa-apa gitu. Dipakai loncat nggak apa-apa, tapi pakai naik tangga aja terasa. Pakai naik tangga. Ya kalau aerobik kan banyak loncat ya, itu nggak terasa. Itu saya nggak terasa sakit, saya masih bisa. Seperti itu. Kalau sepeda statis, bebannya nggak terlalu berat, juga nggak terasa. Tapi begitu ditambah, terasa lagi lututnya. Nah, saya pikir kan, wah ini beban tubuh saya nih, karena naik lagi mungkin gitu. Naiklah pencarian duit saya. Wah, dari, boleh disebutin kayak, ya dari yang defisit kalori, yang gitu ya, kemudian RES, pernah dengar RES, Mas? RES yang digagas oleh, siapa ya? Tanya adalah. Terus juga pernah juga yang pakai teh daun jati ya kan, walaupun saya tenaga medis saya minum juga tuh daun jati Cina ya, daun jati Cina waktu itu lagi booming
Sempet, Itu maksudnya untuk apa Mbak? Daun jati kan untuk laksatif kan? ya sebenarnya laksatif, laksatif. Waktu itu emang saya Terus sendiri Tapi juga. dipakai. sebagai apa? Saya Sebagai sendiri diet sendiri. lagi. Saya sering Buat sebut nurunin juga berat untuk Mas. badan. Oh, maksudnya buat nurunin berat fesesnya biar kebanyakan. Iya juga sih, emang bener sih orang kalau belum BAB dan sudah BAB memang beratnya beda. Jadi kalau di laksatif Ya kan? biar kelihatan efeknya, tapi itu bohong. Itu masa-masa Iya. masa ngaco Tapi ya. kalau untuk fungsi laksatifnya bener. Kalau teh daun jati memang itu, aku juga kalau yang udah sampai 3 hari gak BAB, aku stok itu dulu. Tapi bukan tujuan untuk diet, itu memang Iya. jangan sampai keburu fesesnya keras. Iya, itu dia. Artisnya memang boleh sih donjok di Cina laksatif gitu. Kemudian juga sempat juga intermittent fasting ya. Intermittent fasting waktu itu lagi booming juga kan gitu. Iya. Jalanin tapi ya ternyata kan salah gitu ya. Intermittent fasting karena kan yang saya baca sih jam makannya nih nggak apa-apa nih bisa makan gitu kan, makan yang kita suka gitu, tapi saya tuh fasting lagi gitu, asalkan saya tuh fasting lagi ya. Juga saya rasa nggak begitu ini juga gitu di badan saya, katanya kan kalau diet tuh personal ya, jadi kita memang harus juga gitu yang cocok gitu. Kemudian juga ada salah satu juga lah yang mungkin mirip-mirip keto ya. Mungkin sudah tahu BBM ya. Oh, bahagia, enak, menyenangkan. Saya beli bukunya karena sudah sesuatu kan saya baca gitu. Saya beli bukunya juga, terus tapi nggak terjawab juga. Itu kan banyaknya harus makan ini, nggak boleh makan ini, jam makan sekian, jam kenapa harus seperti itu, gitulah. Akhirnya juga karena susah gitu ya, susah untuk ini kenapa sih seperti itu gitu, nggak mendapatkan jawaban, nanti saya mendapatkan jawaban. Akhirnya juga sudah lagi. Terus ya sempat yang memakai produk susu protein gitulah ya, protein. Tapi di situ ada juga gaya hidupnya gitu, bagus. Nah, pokoknya singkatnya, terus terang yang untuk yang keto, ini saya jangan dibully ya Pak, namanya juga anak baru. Enggak lah, siapa yang mau bully? Yang saya bully juga paling sudah dong. Apa ya, jangan dibully. Jadi termasuk dietnya kan ada yang bukan salah atau benar ya, pas atau tidak dengan ilmu kesehatan yang sempat saya tekuni gitu lah ya. Iya. Nah, karena kan wah tahu sendiri kan sarapan itu kan harus gitu. Paham banget. Kemudian karbohidrat dong gitu kan, nasi nggak boleh makan nasi gitu. Jadi saya sudah dengar sebetulnya keto ya, kalau dulu sih diet keto gitu, belum lifestyle, keto fitness itu saya keto aja diet keto. Ya, jadi ini termasuk dietnya yang nggak sesuai nih gitu dengan dunia. Terima, jadi memang nggak dilirik gitu ya waktu itu, nggak, oh ini enggak deh gitu. Saya nggak mengikuti yang itu tanpa saya mendalami juga gitu ya, tanpa saya baca-baca gitu. Nah kemudian nah mulailah ya, saya udah lihat kebetulan kok di berat badan saya yang katanya nggak terlalu berat segitu mah Mas Ebi, tapi mulai muncul nih gejala yang lebih lagi gitu. Kalau tadinya cuma sendi-sendi rasa sakit, nah di sini nih di ibu jari mulai muncul hubungan ini kan, urat gitu kan. Tofi ya, mulai ada tofi nih. Sebelumnya lebih besar lagi, meradang merah gitu. Sakit. Ini ada apa nih? Nah kemudian ngobrol-ngobrol, jadi masuk nih ke siapa yang memperkenalkan saya terhadap itu gitu ya. Nah ini terima kasih, ini ada juga di grup sebetulnya, di grup yang saya ikutin. Yang pertama memperkenalkan itu atasan saya, Ibu Kabid. Ibu Kabid, kepala bidang. Kepala bidang. Ibu Dokter Gigi Litasari hadir kayak di sini, terima kasih. Dari ngobrol-ngobrol ya, beliau kan
eh, oh kita ini gitu, kita ini Siapa Mas Budi aku nggak apa dengar sih. saya Namanya siapa? Ibu kabitnya Mbak Eva? dokter gigi Elita Sari. Elita Ada Sari. ya, ya. Ada di Oh, ada grup. di grup juga. Ya. Beliau sudah lebih Udah dulu makin dari aktif, saya, Pak. udah tahunan kalau beliau. Nah, Mbak, nanti kontaknya kasih ke aku. Jadi ntar habis lebaran nanti nextnya dia kita interview. Saya udah minta izin menyebut nama beliau di sini. Rapai Japrik. Ya, ini sepertinya. Oh, tapi kok begini-begini diskusi lah ya, kita terus ya ditonton aja deh videonya Dr. Berg ya. Oh, nah, nonton videonya. Ya, Eric Berg. Ya, dari situ kemudian saya pikir, oh ya tapi saya perlu banyak pertanyaan, nggak mungkin saya bertanya ke Dr. Berg gitu. Kemudian tolong Bu dimasukkan gitu, dimasukkan. Selain beliau juga ada Dr. Nur Hayati, mungkin pernah juga memberikan. Oh iya, Nur Hayati. Sama-sama di Purwakarta juga. Mbak Nur Hayati di Purwakarta ya? Iya, di Purwakarta. Cuma beliau di rumah sakit. Ya, yang tadi yang dokter yang kepala apa? Bidang apa? Kepala bidang. Ya, udah masuk ke grup Medcon belum? Ajakin masuk, bahkan mana kasih linknya tuh? Kalau kasih ngajak linknya juga. Kalau tidak salah sudah, tapi kalau tidak salah masuk juga karena saya di. Oh, udah masuk ya? Ya, oleh beliau. Oh ya. Oh ya, soalnya kalau grup Medcon itu kan khusus nakes-nakesnya. Ya, itu. Nah, kemudian dari situ kan saya ikut ke dalam grupnya, grup WA ya. Nah, bertemulah dengan Babe. Halo Babe, selamat siang. Babe yang luar biasa. yang apa ya, sabar jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Gitu. Ya. Nah, oleh Babe dikasih lah ya protokol, kemudian 3 tuh PDF-nya saya ingat. Mohon maaf, yang 1 belum selesai saya baca. Oh iya. Jadi saya baca protokolnya ya. Oh, yang harus dipersiapkan ini. Kemudian saya baca dasarnya. Ya, dari situ saya, dari siapa sih? Ada nggak ya materi lagi? Saya sama gue dikasih materi grup banyak banget. Dari awal, soalnya sebelum itu dikirim saya tuh sampai nyari-nyari di YouTube, saya sampai dapat videonya Mas Tio loh yang di Malang. Videonya Mas Tio, saya ingat nggak? Tahun 2008 kalau nggak salah, memang. Gitu ya? Ya, yang di situ Mas Tio bercerita tentang awal mulanya kenapa menemukan ini gitu. Yang cerita tentang myelin itu loh Mas Diona, dari situ juga. Ya, juga ada tentang metabolismenya. Nah, ini masuk ya. Metabolismenya. Bagaimana sih keton menggantikan peran glukos gitu ya. Nah, aku pikir, Joni dari mana ya? Ini biokimiawi banget sih, ini dulu belajar biokimia Harper ini bukunya. Di biokimiawi Harper yang jelimet kayak gitu kan, siklus-siklusnya kan banyak di situ. Nggak bisa nyambungin itu waktu itu ya siklus Krebs, siklus asam lemak ya, fatty acid ya kayak gitu aja gitu. Nggak diterapin ke badan aku sendiri. Bingung mau terapinnya. Ilmu itu kan udah lama gitu aku dapetin. Oh ya nggak disambungin ke situ ya. Oh, berarti membaca doang aku nih gitu kan, baca buat dapet nilai doang berarti nih gitu. Penerapannya nilai doang. Ya Mas Tio baca Harper bukan? Aku mah udah lupa dari mana, aku mah nggak ngikutin cara belajarnya, nggak ngikutin apa namanya kurikulum. Aku cara belajarnya kan ini apa ngeraba. Yang nggak ngerti dari nol, soalnya aku dari nol, dari mulai vocab yang nggak ngerti sampai aku nyari benang merah, soalnya nyari ngerti, bukan nyari ngafal. Karena kan dulu kan aku nggak mikir ada yang bakal nanyain aku siklus Krebs, kan mikirnya gimana cara mengerti siklus Krebs, tapi nggak mikir bakal ada yang ngetes aku, karena mikirnya aku pengen tahu gimana nih secara metabolisme. Aku paham banget bagaimana di level sel, kerja sel-sel itu gimana di level selnya. Betul. Apakah karena kan dulu kan
ya kan dulu kan karena pertanyaan terbesarnya ialah bener nih nggak makan karbo nggak apa-apa, bener nggak? Ya. Ya kan kalau sekarang kan banyak orang yang pertama kali ikut KKF, pertanyaan paling basic ialah apa Mbak? Bener nih nggak apa-apa makan karbo? Ya. Ya kan? Paling basic kan? Ya. Karbo kan katanya sumber energi utama, Mas. Iya, Karbo makanya sebelum utama bertanya itu pertanyaanku 13 tahun yang lalu. Itu pertanyaanku 13 tahun yang lalu itu kenapa aku bertanya duluan? Karena ini buat anakku, bukan buat aku. Jadi aku harus tahu duluan tanpa ada yang ngajarin, aku harus ngerti. Apakah benar karbo tidak apa-apa, tidak dimakan? Aku harus tahu, harus bisa membiarkan diriku sendiri dengan tidak bisa menanya ke siapapun. Bayangin. Berarti aku harus ngerti dulu nggak? Apa yang terjadi? Iya dong. Bagaimana metabolisme dari karbohidrat itu seperti apa di level sel? Kenapa kok aku harus bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa tidak ada kebutuhan gula esensial dari makanan. Jadi Alif start tanpa sumber karbo apapun harusnya fine. Kalau buat aku sendiri mungkin aku nggak bakal banyak pertanyaan. Kalau buat Alif, harus yakin dulu bahwa empasinya tanpa karbo tidak akan bermasalah, tidak bakal mengganggu tumbuh kembang dan sebagainya. Nah itu harus udah fix duluan. Itulah kenapa aku niat belajarnya mungkin beda dengan niat belajarnya orang lain yang masuk lewat jalur kuliah gitu loh. Aku pahamnya tuh harus paham secara engineering dulu, paham secara sisi fisiologi manusia, melihat manusia ini sebagai mesin biologi berjalan, betul nggak? Kita kan mesin biologi kan. Ini kan semua sebuah sistem yang bekerja secara berkesinambungan. Aku harus mengerti dari karbohidratnya, memastikan bahwa jika ini tidak diisi bensin jenis karbo yang mengimbangkan gula, energinya tetap running fine nggak? Ada gangguan nggak? Homeostasisnya terganggu nggak? Nah, itu dia kenapa aku sampai ke level sel, nggak cuma di biokimia dari Krebs cycle aja, nggak cuma itu aja, sampai ke kerjasama antar organel, dari mulai bagaimana suatu sistem berkoordinasi, dari mulai yang terkontrol oleh sistem saraf sampai yang bersifat mobile. Makanya itu semua harus bisa terbukti bahwa, makanya aku pribadi bayangkan udah hampir 13 tahun nggak makan karbo, kelihatannya aku kemana? Kurang gula kah? Kurang gula, kurang cabai Mas. Ya kurang cabai ya. Berarti kalau cukup gula itu cabai, kalau kurang gula itu kurus ya. Tapi ya itu Mbak yang bikin ke Mbak Eva bahwa kan Mbak Eva tadi sempat ngomong tuh, kan orang kalau nyari apa dia nyari yang pas-pasan buat apa tubuh dia ya, cocok itu nggak karena kan personal gitu. Salah satu metode yang cocok buat satu orang belum tentu cocok buat orang lain. Nah itu ilmu yang Mbak dapatkan di mana? Di mana ya? Lupa saya pernah baca itu. Bagaimana kalau aku bilang yang mutlak harus cocok? Mutlak harus cocok, kalau nggak sampai. Nah ini karena orang selalu berpikir ini dia itu cocok-cocokan. Sebetulnya itu cocok-cocokan, sebetulnya yang mau dicocok itu sebetulnya cocok-cocokan selera. Tapi kalau cocok-cocokan secara metabolisme itu tidak ada. Mutlak harus sifatnya hukumnya. Karena basic metabolisme manusia dari seluruh bumi sama. Iya. Basic kita spesies kita semua sama. Jadi cara siklus Krebs di orang Indonesia sama siklus Krebs di orang bule beda nggak? Sama, nggak ada. Jadi kalau metabolisme itu adalah suatu hal yang mutlak. Kalau cocok-cocokan diet itu suatu hal yang berdasarkan selera. Itu sebabnya. Jadi supaya Mbak yakin dalam menjalankan KF ini, Mbak harus tahu KF itu jangan sebagai suatu pola hidup yang diberi nama. Aku mau ngajak Mbak ke basicnya lagi manusia sebagai mesin. Jadi gini, manusia itu sebagai suatu entity, setiap individu berbeda. Tapi kalau kita mau samain semua, manusia kan semua brojol dari rahim ibunya, betul nggak? Ya dong. Pasti manusia terhadirkan dari something dong, dari ibunya kan. Nah, itu basic metabolismenya. Nah, jadi kalau Mbak udah paham itu,
Mbak nanti bakal ngerti kenapa kita harus melihat KF ini sebagai gaya hidup supaya kedepannya kita nggak bingung. Aku nih kayaknya nggak bener nih dietnya atau ininya pola hidupnya. Aku yang lain yang menurutku lebih cocok. Itu aja kan. Jadi kan cocok itu kan agak satu kayak apa yang berarti ini nggak cocok buat aku, ini nggak cocok. Bagaimana kalau aku bilang sesuatu yang mutlak harus terjadi? Karena terlihatnya dari basic yang sangat basic. Karena untuk membuat aku bilang ya tidak makan karbo, aku harus tahu basic ini dulu soalnya. Nah, aku pengen membuat Mbak Eva ngerti basic banget. Nah, desain manusia sebenarnya ialah manusia itu bukan tinggal di lingkungan di mana kita bisa memilih apa yang bisa kita makan sehingga kita bisa cocok-cocokan. Itu nggak, Mbak? Basicnya manusia pertama kali taruh di bumi ya di basic di mana alam yang ngasih pilihan, bukan kita yang memilih. Betul nggak, Mbak? Apakah kita, kalau sekarang kita tinggal di Jakarta, aku nggak cocok ke London, kenapa? Nggak ada nasi di London, misalnya. Aku nggak cocok ke Paris. Alamnya nggak cocok, kenapa? Nggak sesuai selera gue. Itu kan kita bisa milih sekarang. Ya kan? Ya. Tapi basicnya manusia, kalau pertama kali di bumi, di masa lalu, jutaan tahun yang lalu, kita bisa milih nggak? Aduh, nggak cocok di hutan ini, tidak hutan sebelah. Bisa nggak kayak gitu? Cari pindah vegetasi sekalian, kita nyebrang laut dulu. Aku nggak cocok di sini. Bisa nggak? Apa kita cuma pengen survival? Ayo, aku ngajak analogi paling dasar dulu. Besok online nggak? Online Mas, tenang aja. Online. Nah, benar nggak, Mbak? Basicnya manusia ialah alam yang kasih pilihan, apa kita yang memilih? Basic manusia. Ya, alam yang ngasih pilihan. Iya. Kita harus bisa beradaptasi dengan alam. Ya, jadi kita justru berusaha survive di alam dimanapun kita ditaruh, di vegetasi apapun di bumi kita dilahirkan, disitulah kita harus survive. Itulah hebatnya manusia. Build to adapt. Harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk survive. Bahkan nah, kalau kita ada memahami dari sini bahwa metabolisme basic manusia ialah membuat suatu pola hidup harus ada yang mutlak. Yang kita nggak bisa milih, aku nggak cocok dengan pola hidup ini, pola makan ini, pola itu. Karena kita sekarang hidup di dunia dengan banyak pilihan, bagaimana kalau kita satukan ke masa lalu? Karena apa? Nothing in biology makes sense. Tidak ada dalam biologi yang masuk akal, karena ilmu selalu berkembang, betul? Sekarang bilang kolesterol jelek, nanti ada yang bilang kolesterol bagus, nanti berubah lagi lah, ilmu berkembang terus, betul? Betul. Nanti in biology makes sense, selalu ada perdebatan, ya kan? Except, kecuali in the light of the evolution dari manusia itu sendiri. Kecuali kalau kita melihat historinya dari manusia itu sendiri, kenapa histori manusia tidak bisa dirubah? Sekarang kayak tadi Mbak bilang, sarapan itu kan penting, Mas, ya kan? Apalagi di Dinkes pasti kan juga anjurannya ke masyarakat sarapan kan, betul nggak? Sarapan sampai ada ini kan pekan sarapan sehat. Ya kan? Itu kan program. Ini benar, emang benar di Dinkes ada, Mas. Ada program sarapan. Betul. Dan itu kan program. Tapi kalau kita mau tarik benang merahnya lagi, baru jadi jelas lagi. Kan nothing in biology makes sense. Berubah terus. Tapi histori tidak bisa diubah. Makanya kalau alam yang ngasih kita pilihan, bukan kita yang memilih, otomatis apa? Sarapan itu penting. Jadi begitu bangun pagi di alam liar, wajib sarapan dulu. Bisa nggak kita melakukan dengan mudah di alam liar? Di hutan, mbak terbangun di hutan, wajib sarapan dulu. Berarti kita wajib ada kulkas, wajib ada yang lewat nih, bubur ayam atau apa. Wajib punya cadangan makanan, simpanan yang bisa punya perawetan bagus tanpa busuk, bisa kita makan tiap pagi buat kita start cari makan. Udah nggak kalau di alam liar? Dengan teknologi yang susah. Nah, karena sifat makanan kalau alam bukan kita milih, kita cari dulu. Dari pagi kita harus bergerak. Benar nggak, Pak? Ya. Nah, itu yang membuat sarapan itu hampir tidak mungkin. Kenapa? Manusia
energi tadi bilang energi utama manusia apa tadi Mbak yang diajarin selama ini Mbak pelajari? Karbo. Karbo. Berarti untuk bertenaga harus makan karbo. Ya. Ya dong? Ya, berarti harus makan gula. Betul. Karbo itu kan artinya gula kan? Enggak, nasi mas. Itu gula. Enggak. Gula. Nasi merah. Gula. Aku bakal selalu jawab kayak gitu terus apa? Karena aku tidak pernah bicara nama makanan. Aku bicara apa yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau orang awam ngomonginnya nasi merah lebih bagus daripada nasi putih, ubi lebih bagus daripada kentang kayak misalnya, atau apa lebih bagus apa, itu cuma nama dan debat gak ada habisnya. Yang membuat satu lebih baik dari lainnya ialah penurunan glycemic index-nya. Artinya apa? Kadar gulanya makin turun. Cuma itu doang. Tapi yang dimasukkan ke dalam tubuh yang menyeberang lewat usus tetap apa? Gula bukan? Gula kan? Gula. Kalau dibilang gula pasir itu jelek, kalau ubi bagus, ternyata apa? Cuma beda di glycemic index kan? Kecepatan masuknya gula kan? Tapi intinya tetap gula kan? Iya. Itu dia kemarin. Berarti kalau ada yang bilang karbohidrat itu energi utama, berarti dia berusaha membicara secara fisiologi bahwa gula itu energi utama. Itu yang dia berusaha cerita. Siapapun yang ngajarin, mau dosennya kayak ngajarin bilang karbo itu penting untuk energi utama. Berarti dia berusaha bilang secara fisiologi, bukan nama makanan, gula itu energi utama. Itu flow terbesarnya manusia. Flow-nya kalau sampai gula itu modalitas energi utama, itu flow-nya sangat berat. Karena apa? Karena gula itu sifatnya tidak pernah lama-lama di darah setelah dimasukkan dari mulut. Apapun sumber gula yang dimakan tidak akan lama di darah. Bahkan kalau di tenaga medis sudah ngerti kenapa perlu mengecek postprandial glikemia atau mengecek gula darah waktu tujuannya apa? Itu untuk cek gula darah begitu makanan masuk gitu. Ya, itu tujuannya dicek gula darah satu untuk supaya kita tahu apa? Gimana Mas? Apa yang mau kita ketahui dari seseorang dengan mengecek gula darah waktunya dia? Dengan mengecek gula darah sewaktunya, jadi tahu respon dari apa insulinnya. Ingin tahu apakah dia toleransi dengan gula yang dimakannya apa betul? Kualitas insulin. Betul. Kalau yang masih bagus, gulanya naik apa turun? Kalau masih bagus, gulanya turun karena masuk ke sel. Kalau yang respon insulinnya jelek atau metabolisme jelek, dia akan menetap gitu di darah. Jadi naik darahnya. Ya, jadi tetap tinggi. Jadi yang diharapkan untuk tetap sehat ialah gula darah yang kembali turun setelah makan gula sekalipun. Setuju? Iya. Setuju kan? Setuju dong? Setelah kita makan gula sekalipun. Setuju? Kalau gitu kenapa gula itu energi utama? Kan lucu. Kalau kenapa disuruh turun lagi habis dimasukin? Lucu nggak? Coba deh. Aku masukin 100 gula. Ya, 100 molekul gula ke dalam tubuhku misalnya. Membuat gula darahku naik menjadi 120, 130 secara continuous, tapi nanti 2 jam kemudian harus turun lagi karena bakal mau dicek oleh Mbak Eva GDS-nya. Harus kembali di bawah 100 lagi. Setelah aku menaikkan secara continuous gula, masukin makan suatu bolus makanan nih, aku makan karbo, menaikkan gula darahku dan harus turun nanti 2 jam turun, aku punya masalah kesehatan. Menurut Mbak Eva, artinya respon insulinku nggak bagus, metabolisme nggak bagus. Yang bagus ialah kalau bisa gula darahnya aku kembali seperti sebelum aku makan. Tidak ada perubahan glikemia. Sebelum makan kalau bisa aku di bawah 100, sudah makan aku di bawah 100 lagi. Kalau bisa gitu kan? Ya, jadi artinya udah mulai kelihatan belum? Lucu nggak kalau gula kita
dibilang gula itu sebenarnya energi utama, tapi postprandialnya kita harus memiliki gula darah yang kembali turun. Agak lucu nggak? Karena nanti kalau kita nggak ngisi makanan lagi, kira-kira gulanya makin turun apa enggak? Apa tetap segitu? Misalnya gini, udah nih, habis makan 2 jam setelah 2 jam nggak makan, gula darahnya udah kembali normal nih, udah 98 lagi. Ya, oke, kamu lulus, kamu insulinnya bagus. Berarti kamu makan karbo masih bisa tidak naik gulanya. Tapi kalau dia tidak makan lagi di jam-jam kemudian, gulanya tetap di situ apa makin turun? Turun. Kalau makin turun, kira-kira dia bakal bergejala nggak? Kehilangan energi nggak dia? Iya. Iya. Kalau dia kehilangan energi karena gulanya turun, kira-kira dia harus makan karbo lagi nggak? Iya, ya akhirnya makan lagi. Mengembalikan glikemianya lagi kan. Nah kalau udah itu, dia udah makan karbo lagi, 2 jam lagi dia harus turunin lagi nggak secara alami? Secara alami loh, ini belum sakit, belum disuruh pakai insulin. Iya. Harus turun lagi kan? Turun lagi. Mbak bayangkan siklusnya. Kenapa manusia modern wajib makan 3 kali minimal? Why-nya itu karena itu. Why-nya kenapa dari sarapan udah dibekalin, makan siang dibekalin, makan malam dibekalin itu jadi minimal 3 kali itu udah sebagai pola di zaman modern ini. Kenapa? Karena mereka semua pakai gula yang bisa kehitung jam kapan turunnya lagi. Itu sebabnya manusia sekarang ialah kalau yang berpikir konsep karbo, makan ialah sudah ada breakfast, lunch, dinner itu normal. Kalau Mbak hidup di alam liar, di hutan, bangun pagi di hutan, bisa nggak? Yuk breakfast dulu sebelum kita berburu, nanti kita berhenti di mana dulu, kita lunch, habis itu nanti kalau gula udah dapat, baru kita buat dinner. Bisa nggak kita ngomong kayak gitu di hutan? Ayo. Janjian ya, kalau nanti di gunung sebelah sana, pesenin gue lunch ya, lu potongin kayak apa kambing gitu dulu, dan kita makan di sana bikin sate ya. Nanti kita berburu lagi. Bisa nggak di alam liar kita memastikan kapan kita bisa breakfast, lunch, dan dinner? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, orang di masa lalu ya, makanannya mesti dicari, sedangkan kalau orang sekarang glikemianya aja terpengaruh dengan waktu. Dia nggak masukin sumber glikemia dia lagi, darah turun, bisa cranky lagi otaknya, bisa lemes karena gula itu energi utamanya seperti yang diajarkan sama ini. Tapi membuat manusia jadi kelihatan lemahnya nggak kalau kayak gitu. Kalau ternyata dia harus punya gula darah yang kembali turun, nggak boleh tinggi-tinggi. Sedangkan kalau gula darah makin turun, dia bisa mengalami hipoglikemia plus neuroglikopenia-nya, efeknya ke neuronya. Kalau hipoglikemia kan gula darah kayak aku sekarang mungkin 65 hipo, tapi aku nggak ada gejala neuro, jadi aku fine aja dong. Aku bukan dalam tanda kondisi khawatirkan secara medis. Kenapa? Aku nggak ada gejala neuroglikopenia, walaupun gula darahku kalau dicek sekarang hipoglikemia di bawah 70 misalnya. Tapi aku nggak punya neuroglikopenia, buktinya apa? Ini masih bawel, ya kan? Ya dong, nggak mungkin dong orang neuroglikopenia bawel kayak gini, yang gula darah rendah, nggak mungkin dong. Nggak mungkin bisa putar otak kayak gini, nggak mungkin bisa kayak gini. Tapi udah clear kan dong? Uang sarapannya terakhir kemarin habis maghrib, gimana nggak hipoglikemia? Tapi kok nggak apa-apa, aku hipoglikemianya sarapan terakhir habis maghrib kemarin, akhirnya the last meal-nya itu habis maghrib kemarin, sampai sekarang belum makan, tapi kelihatannya ini otaknya kayak nggak turun-turun energinya, berarti otakku kan juga nggak pakai gula lagi. Nah, jadi something dalam metabolisme manusia itu bisa dilihat titik terangnya dari evolusi. Kalau kita lihat sekarang dari sisi keilmuan, info-infonya membuat kita galau dan bimbang, betul nggak, Mbak? Kalau sekarang sarapan penting, makan siang penting, itu kan informasi. Itu kan informasi yang Mbak dasar ilmunya ya dikasih sama mereka. Nanti ini, fondasi berpikirnya ini, kamu ya, pokoknya penting aja buat gula. Jadi membuat Mbak mempunyai fondasi berpikir baru. Tapi kalau Mbak di-challenge dengan fondasi berpikir orang lain, atau fondasi berpikir baru seperti KF, kaget nggak? Shock nggak? Gimana bisa sustain ya orang di masa lalu ya, kalau mengandalkan glikemia, baru mulai kepikiran nggak? Mulai terbersit nggak? Tercecah nggak? Kenapa aku mesti ngecek gula darah waktu orang supaya gulanya turun ya? Berarti artinya tubuh nggak usah disuruh, kalau mau dimasukin gula, tubuh berusaha menurunkan, menghilangkan gulanya sendiri. Kenapa? Karena ternyata tubuh tahu
gula itu bukan energi yang wajib. Dan justru tidak, dan tubuh itu paling benci mengalami hiperglikemia. Jadi kalau mau tahu secara engineering, fungsi insulin itu apa? Fungsi insulin yang nomor satu adalah apa? Mencegah hiperglikemia itu kok. Kalau gula, bisa nggak masuk sel tanpa insulin? Bisa. Gula bisa masuk sel tanpa insulin? Bisa. Itulah di setiap sel-sel di tubuh, kita punya berbagai macam transporter untuk gula. Dari mulai GLUT1 sampai GLUT4, sebenarnya GLUT-nya masih banyak yang diteliti, cuman aku bilang dari GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. GLUT itu glucose transporter, sampai ada 4 jenis untuk memasukkan gula ke dalam sel. Yang membutuhkan insulin untuk memasukkan gula, itu cuma GLUT4. GLUT1 tidak butuh insulin, GLUT2 tidak butuh insulin. Tapi begitu insulin naik, GLUT4 ikut naik, mempercepat masuknya gula. Karena berusaha untuk menurunkan peripheral glikemia, menurunkan glukosa di sistem sirkulasi. Begitu insulin naik ke peredaran, dilepas ke peredaran oleh pankreas, artinya begitu aku lepas insulin, segera turunkan glikemianya. Artinya sudah ketinggian. Jadi kalau kita bayangkan perintah utama dari insulin itu apa? Mencegah hiperglikemia. Jadi tubuh manusia itu disetting dasarnya untuk tidak suka dulu dengan glikemia, hiperglikemia. Tubuh itu selalu berada di posisi menjaga gula itu antara hipo sampai normoglikemia. Tidak pernah mau hiper. Mendingan dia main di hipo dan normal dibanding hiper. Tapi masalah orang sekarang ialah orang sekarang malah lebih suka di hiper, bahkan mereka nggak sadar kalau hiper itu sudah tidak memberikan mereka reaksi gejala lagi. Percaya deh, Mbak Eva pasti sering menemukan pasien-pasien yang punya gula darah 200 ke atas, bahkan 300, tapi nggak nunjukin gejala. Jadi kayak walking diabetes. Jadi kayak mereka nggak bergejala padahal gula mereka udah tinggi. Bahkan tensi mereka udah ada 200, tapi mereka masih ketawa-tawa, masih di mall. Cuman mereka obesitas, di karbo besar, tapi mereka udah sindrom metabolis, tapi mereka nggak merasakan tubuhnya bermasalah dengan gula setinggi itu. Postprandial habis makan karbo juga 200-an nggak turun-turun, tapi mereka biasa aja. Pernah nggak Mbak nemuin pasien-pasien seperti itu? Yang silent sifatnya. Banyak banget kan? Ya. Itu yang aku maksud Mbak. Artinya gini, manusia didesain awalnya untuk tidak suka dengan hiperglikemia secara engineering di tubuhnya. Itulah fungsi insulin. Tapi manusia sekarang anehnya justru apa? Sistem anti hiperglikemianya malah nggak kedengeran lagi. Malah mereka bisa mengalami hiperglikemia tanpa ada warning sign. Tahu-tahu nanti meledak sebagai stroke, meledak sebagai diabetes total diabetes, udah pankreasnya rusak, baru bergejala total dari penyakit lain yang menimbulkan penyakit inflamatori, mulai autoimun sampai CA dan sebagainya. Udah jatuhnya jadi chronic disease dulu, baru ada gejalanya. Kalau masih hiperglikemianya, masih hipertensinya, menang wae. Nggak ada suaranya. Paling suaranya itu cuma masuk angin. Makan karbo, seger lagi. Arannya cuma apa? Pegel-pegel. Makan karbo, enak lagi. Hilang lagi suaranya. Tapi nanti kalau udah suaranya nggak bisa dihilangkan, dibawa ke dokter, baru deh, selamat, Anda sudah punya penyakit kronis. Artinya sudah menahun, sudah terjadi bertahun-tahun gejalanya, tapi diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena hiperglikemianya jadi tidak bisa memberikan suara siren. Sirenenya nggak bunyi. Sama halnya dengan hipertensinya, dan Mbak pasti sering menemukan ini. Yang nggak punya riwayat diabetes, tiba-tiba udah gulanya lompat sekian. Nggak punya riwayat ini, tiba-tiba udah sekian. Semuanya itu silent. Itulah karena suatu sistem hiperglikemia yang tidak lagi membuat hostnya merasakan. Itulah yang aku maksud Mbak. Jadi lucunya kalau kita menjustify bahwa karbohidrat energi utama, karbohidrat itu wajib, kenapa akhirnya malah menyebabkan kemunculan silent hyperglikemia di mana-mana. Berikut dengan silent metabolic syndrome di ujungnya nanti. Di mana-mana. Akibat efek silent hiperglikemia. Akibat kita mewajibkan diri kita makan karbo sebagai energi. Akibat makan sesuatu yang hanya bisa bertahan 2-3 jam di sirkulasi.
harus turun lagi secara medis. Akibat yang udah jelas, udah bisa di-explain secara medis juga bahwa harus turun. Jadi gula itu, kalau gula harus turun sebagai respon normal tubuh, gula nggak boleh jadi tangki bensin. Nggak boleh dong. Kalau gula secara medis pun diakui harus setelah dimakan, nggak boleh jadi tangki bensin. Gimana dong? Terus bolak-balik isi gula terus dong. Kan kita kembalikan ke Mbak Eva. Mbak Eva kalau makannya lagi nggak dijaga, yang bertambah apa? Gula darahnya apa lemak di badan? Kalau apa? Kalau makan nggak dijaga, lagi males-malesan, banyakkan mager, kan berarti kan Mbak, apa yang Mbak makan bensinnya membuat tangki bensinnya ekses, kelebihan karena nggak dipakai lagi. Berarti kan Mbak menambah ukuran tangki bensin. Yang pertama apa? Gula darah apa lemak di badan? Gula darah nggak selalu dicek, jadi yang paling kelihatan lemak di badan dulu. Iya. Itu kan yang pasti kan benar lemak kan. Jadi kalau Mbak sekarang udah tahu kalau lemak Mbak bertambah, berarti lemak itu kalau anggapnya mesin kita itu kayak tubuh kita mesin biologi, tubuh kita itu mobil, lemak itu apanya sih kok bisa bertambah-tambah kayak gini kalau diisi dari makanan? Berarti lemak itu fungsinya sebagai apa sih coba? Tangkinya tadi. Betul kan? Nah, kalau Mbak punya mobil, Tangki bahan bakar. Ya kalau Mbak punya mobilnya mau jalanin mesinnya pakai bensin sesaat apa ambil dari tangki bensin? Sesaat dulu dong. Nih, Mbak, kalau kita bayangkan bahwa gula itu ialah bensin, berarti gini. Ya. Pagi-pagi sebelum habis kita nyalain mobil di garasi, Mbak harus sedia 5 jerigen tangki bensin masukin. Sarapan dulu, baru mobil jalan. Nanti makan siang, berhenti lagi pom bensin, isi bensin lagi. Nah, nanti pas udah sampai balik ke rumah, isi bensin lagi, baru tidur 3 kali isi bensin. Dari pagi sebelum jalan, isi bensin. Nah, itu kalau bensin Mbak gula. Kalau bensin Mbak lemak, bangun pagi, nyalain mobil, ke kantor, kerja, kemana kerja, nanti pulangnya, sebelum tidur, sebelum balik ke rumah, baru isi bensin. Sekali aja mungkin cukup. Nah, Mbak sekarang polanya kalau isi bensin 3 kali sehari apa sekali sehari mobilnya atau motornya? Sekali. Berarti pagi-pagi di pagi hari mobil Mbak atau motor Mbak harus bisa melihat tangki bensin nggak untuk ditarik, kan udah ngisi kemarin. Bukti kan gini, Mbak makan kebanyakan kan jadi lemak. Lemak itu kan tangki bensin. Nah, besok Mbak mau pakai lagi bergerak. Mbak harus makan dulu apa pengen ngambil dari tangki bensin yang udah diisi kemarin? Yang diisi kemarin. Sekarang masalahnya bisa apa enggak? Kan nggak bisa kalau masih belum ketosis. Kan soalnya nanti ngambil, walaupun saya udah menggemuk, tapi kalau saya nggak makan, saya lemes. Gimana dong? Berarti kan saya harus isi bensin dulu lagi tetap. Agak konyol nggak? Kalau dari desainnya maksudnya jadi konyol nggak kalau seperti itu? Konyol nggak kalau manusia harus isi karbo dulu? Padahal tangki bensin dia melimpah, atau bahkan Mbak melihat sebuah truk bensin 200 kilo yang udah obesitas parah, masih teriak kelaparan, malas gerak loh. Itu bensin sebanyak itu mau dikemanain? Masa dia nggak bisa maksa dengan berat 200 kilo dia nggak bisa mengakses sebanyak itu? Kan agak suatu kekonyolan kan? Hanya sampai dia super obesitas 200 kilo, tapi dia tetap yang dimakan ialah apa? Nasi, kue, apa, teh manis untuk membuat dia bernaga. Padahal yang dia simpan apa? Bukan gula. Walaupun nasi, kue, teh manis yang dia makan terus. Yang dia simpan apa? Lemak bukan? Iya. Berarti tubuh manusia kalau mau menyimpan di tangki bensin, nyimpannya dalam bentuk gula apa dalam bentuk lemak? Aku tanya. Dalam bentuk lemak. Lemak kan? Iya, lemak. Iya. Jadi cara secara biologi manusia, jenis bahan bakar yang bisa disimpan secara aman dalam jumlah besar sebelum merusak sistem, itu menyimpan lemak apa menyimpan gula? Lemak. Lebih baik 200 kilo lemak di badan dibawa jalan-jalan apa
gula darah 500 dibawa jalan-jalan kemana-mana. Mana yang lebih cepat berbahaya ya? Yang lebih berbahaya yang gulanya besar. Yang gulanya sudah 500 nggak turun-turun kan? Iya. Ya, berarti tubuh lebih pilih amannya nyimpan dalam bentuk lemak nggak? Ya. Ya, berarti sepakat kan? Sepakat. Kita sepakatin lagi dari yang bisa kita lihat di muka bumi saat ini. Gak usah ke ancestral kan sekarang. Kira-kira kalau bayi baru lahir ke muka bumi dari rahim ibunya, bekal tangki bensin dia apa yang dibawa pas dia lahir? Lemak, banyak kan jaringan lemak di badan bayi. Itu kan? Nggak ada, Mbak nggak pernah lihat bayi terlahir six pack kan? Nggak pernah kan? Tiba-tiba bayi six pack gitu? Nggak ada kan? Terlahir bawa pohon gula, Mas. Iya. Terlahir dengan kondisi diabetes nggak ada kan? Makanya ini yang aku bilang tuh adipositas itu jadi berarti bayi terlahir dibekali dengan tangki bensin supaya kalau asinya pun belum keluar, kira-kira langsung diburu-buru dikasih teh manis nggak? Misalnya ibunya nih 2-3 hari nih asinya belum keluar, anaknya buru-buru dikasih teh manis nggak, Mbak? Kira-kira? Nggak dianjurkan. Masih aman. Itu tidak dianjurkan. Masih aman. Tapi kalau sekarang ya oke, itu bayi loh ya. Tapi kalau Mbak ada teman Mbak nih di kantor gejala hipoglikemia, padahal kemarin udah makan cuma hari doang nggak bisa makan, nggak usah 3 hari sampai kayak bayi yang baru lahir. Langsung Mbak suruh kasih apa coba? Coba jujur. Sedang manis bukan? Temen Mbak nih di kantor, kalian pusing, lemes. Baru telat, baru pagi nggak makan, nggak usah simulasi bayi 3 hari, nggak usah dikasih manis nggak apa-apa kata Mbak. Nggak apa-apa bayi 3 hari dikasih manis nggak apa-apa, masih aman. Walaupun dia baru brojol, ibunya belum keluar asinya nggak apa-apa. Tapi kalau teman Mbak, teman kantor, atau siapa atau Mbak sendiri pusing gara-gara telat makan di pagi hari, tebak kira-kira Mbak diwajibkan minum apa? Yo, aku. Lewani. Yo. Ya, teh manis kan? Nah, kok lucu? Kok nggak merasa anjuran kontra nih? Kok kontra ya? Kok bayi nggak apa-apa? Padahal bayi itu paling krusial, tapi dianggap nggak apa-apa secara medis. Tapi kalau orang dewasa disuruh buru-buru, ini kamu gara-gara telat makan, ini kamu gara-gara gak makan karbo. Secara medis kita kalau melihat bayi lahir, nggak dikasih ASI, nggak ada tuh yang berusaha kasih teh manis. Dari situ udah mulai lihat nggak? Kok ada dua kebenaran yang saling berbeda dan ditutup-tutupi nih. Saya jadi nggak ngerti nih anjuran-anjurannya nih. Enggak. Itulah yang aku bilang. Kenapa? Karena bayi masih bisa mengakses lemak di badannya sendiri. Sehingga dia tidak mengalami gejala neuroglikopenia yang membutuhkan teh manis. Tahu nggak Mbak? Kira-kira bayi kenapa tidak mengalami? Oh ya, ini aku mau tanya. Mbak udah pernah belum ada yang ngecek gula darah bayi-bayi yang baru lahir di bawah 1 bulan? Pernah dengar nggak? Pernah Mbak tahu nggak? Tahu nggak rata-rata gula darahnya berapa? Tahu nggak pas neonatal? Neonatal. Percaya nggak? Di bawah 80. Percaya nggak? Cari pediatrik ya. Pokoknya cari pediatrik atau yang kalau mereka pernah kontrol anak bayi langsung yang masih neonatal, rata-rata gula darahnya itu kisarnya gula darah hipo semua, 60-an, 70-an. Itu gula darah bayi-bayi. Berarti artinya mereka tidak mengandalkan gula untuk energinya, dan mereka lemak di badannya sangat diandalkan untuk sumber energinya. Berarti otaknya pakai apa kalau gitu? Otak kan nggak bisa pakai lemak langsung, berarti otaknya pakai apa di para bayi? Pakai keton katanya, Mas. Enggak. Exactly. Kalau otaknya bayinya pakai keton, ya otaknya bayi itu pakai keton, yang keton itu kan merupakan hasil transaksi lemak agar bisa dikenali otak sebagai energi. Karena otak nggak pakai lemak langsung, dia harus pakai antara keton atau gula. Sedangkan gula nggak mungkin di kondisi bayi mengalami hipoglikemia tanpa gejala, ya kan? Betul.
Berarti bayi menggunakan keton itu artinya bayi itu mengalami fisiologi apa sejak dia lahir? Fisiologi apa yang dia miliki sejak lahir? Fisiologi di mana tubuh menghasilkan kan sebetulnya namanya apa? Ketosis. Mbak Eva berasa disidang, Mas. Ya, tapi ini jadi biar ilmunya di atas, Mbak. Nah, kalau ada yang bilang, ke Mbak, ketosis itu ialah metabolisme yang abnormal atau nggak benar, nanti dulu. Kalau gitu kenapa semua bayi terlahir di kondisi ketosis? Kenapa bayi dibekali tangki bensin cadangan utamanya bukan gula tapi lemak? Kenapa bayi 3 hari belum minum ASI nggak diburu-buru kasih teh manis? Itu fisiologi basic paling dasar untuk menjustify gaya hidup kita sudah benar apa belum. Nanti masalah cocok nggak cocok itu kan masalah lidah. Kalau makanan keto lidah saya nggak cocok, makanan ini saya tidak cocok. Itulah. Tapi aku mau ngajarin metabolisme mutlak yang harus dipunyai manusia. Jadi nggak ada pilih-pilih cocok nggak cocok, beda golongan darah, beda ini nggak ada itu istilahnya. Kalau udah ketemu aku fisiologi paling dasar semua manusia sama di muka bumi. Nggak boleh cocok-cocokan hanya cocok di Indonesia, hanya cocok di Amerika, hanya cocok di sini, nggak ada. Itu kalau udah ngomong kayak gitu, itu berarti dia siapapun yang ngajarin dietnya, ialah mereka tidak belajar fisiologi secara benar-benar sampai dari nol. Karena cocok-cocokan, karena apa? Nggak boleh ada cocok-cocokan. Nggak boleh. Basic nutrisi itu nggak boleh ada cocok-cocokan. Nutrisi itu apa sih? Ada nutrisi. Nggak ada manusia di seluruh bumi di diet apapun yang wajib masuk glukosa. Itu aku jamin. Karena aku berani jamin tidak ada gula esensial bagi manusia. Aku jamin tidak memasukkan gula dari sumber apapun ke dalam tubuh. Asal masih makan protein dan lemak, gulanya tidak bakal 0. Tidak mungkin kita memiliki gula 0. Kenapa? Karena makan protein dan lemak itu juga seperti halnya makan gula. Tapi bukan gula langsung. Itu dia. Kita makan lemak, berarti kita memakan rantai gliserol yang bisa jadi gula. Kita makan protein, berarti kita makan rantai glukogenik amino asid yang bisa jadi gula. Nah, gimana caranya kita nggak punya gula? Jadi kalau, agar gula darah kamu tidak drop, kamu harus makan gula. Nggak gitu. Saya kan udah makan prekursornya gula. Saya makan gliserol. Saya makan glukogenik amino asid. Gula darah saya nggak di bawah 100. Gula darah saya nggak hipoglikemia banget, kok masih 60-70-an misalnya. Ada masalah apa? Glikopenia juga enggak. Kenapa? Otak saya pakai keton. Keton nggak perlu dari gula, keton dari lemak. Tapi lemak kamu kurang. Lemak saya kurang, buset, pipi saya kurang tebel nih. Menurut saya kurang tebel nih lemak saya. Ya, suhu saya dia tuh. Suhu saya lemaknya cuma 8%. Itu underfed tuh dia. Gitu aja. Bisa nggak dia ketosis dengan kondisi cuma lemak 8%, terus dia 8-8%, terus dia makan cuma sekali sehari. Kira-kira susah nggak? Enggak. Walaupun lemak cuma 7-8%, bagi gue tetap nggak susah lepas lemak. Tapi kalau aku nyari gula, jelas. Kalau gula darahku cuma 60-70 miligram, pasti kerasa banget kalau otakku nyari gulanya kerasa. Yang membuatku nggak berasa, kenapa? Karena energiku selalu continue dikirim terus. Kemampuan survival itu tinggi, itu dia. Makanya, Mbak Eva, kalau menganalogikan dengan orang hidup di hutan, kira-kira yang benar metabolismenya apa ya? Metabolisme yang bisa ngeliat tangki bensin, apa metabolisme yang harus isi bensin dulu baru bisa nyari makan? Menurut Mbak apa kalau orang hidup di alam liar? Yang bisa memakai bensin yang udah ada di badan, gak usah nyari. Iya kan? Untuk dia cari bensin nantinya di depan, nyari pom bensin, berburu. Benar nggak? Ya kalau di zaman sekarang, pom bensinnya kita bisa samperin karena pom bensin diem. Contohnya, kita ke restoran, pom bensinnya nggak kemana-mana. Kita tinggal masukin bensin di sana. Kita ke sini, tinggal pom bensinnya nggak kemana-mana. Ayamnya udah ditangkepin, ikannya udah ditangkepin. Kita tinggal mangkap doang, tinggal bayar. Pom bensinnya kita datengin. Coba di alam liar, kira-kira pom bensinnya kayak gitu apa pom bensinnya lari-lari kemana-mana?
pom bensinnya berenang, pom bensinnya lari, pom bensinnya terbang. Kita kan kejar-kejar pom bensin nggak kalau di alam liar? Iya, Ya iya. kan? Iya. Kejar-kejaran. Kejar pom bensin nggak? Nah, kalau kayak gitu, kalau untuk dapetin bensin aja kita harus kita kejar. Masa kita udah ngisi bensin kemarin nggak boleh kita pakai dulu buat mengejar ini? Bener nggak? Iya kan? Logiknya gimana? Iya. Nah, jadi itulah sebabnya makanya fundamental sarapan is the most important meal of the day sangat dipertanyakan. Fundamental itu dari mana? Bener nggak, Mbak? Iya. Fundamental untuk pentingnya sarapan the most important meal of the day itu jadi dipertanyakan kalau dengan konsep secara evolusi manusia. Masuk akal nggak? Kalau berarti kalau sekarang ini ilmu yang bisa dijustifikasi sepanjang masa nggak? Sarapan itu penting. Apa sekarang baru pentingnya? Kalau sekarang baru penting, aku setuju. Kalau sekarang baru penting. Karena apa? Kalau sekarang kamu nggak sarapan ya, lihat aja kamu kerjanya bisa nggak? Produktivitas turun nggak? Sekolah bisa mikir nggak kalau nggak sarapan? Ya buktiin aja, pasti terbukti nggak bisa. Makanya dibilang pentingnya sekarang. Tapi kalau teori dipakai sepanjang waktu, nggak laku. Kalau sekarang bagi yang masih makan karbo, sarapan penting nggak? Aku bilang penting. Aku yang bilang loh. Bagi yang masih makan karbo, sarapan penting nggak? Penting. Yes, sangat. Yang sudah tidak makan karbo atau ketosis, sarapan penting nggak? Sangat tidak penting. Karena apa? Ketosis membuat kita menjadi mesin pembakar lemak. Artinya apa? Kita bisa bakar lemak dari badan maupun dari makanan. Nah, kalau bangun di pagi hari, anggap aja kita nyalain mobil di garasi, melek, kita juga melek dari tempat tidur. Mau ngapa-ngapain? Mau pakai tangki bensinnya udah ada di tangki bensinnya? Apa? Cari pom bensin dulu lah ke depan. Nanti udah dulu bisa kerja. Perlu karena kita bisa jadi bakar lemak. Jadi tujuan basic kita mengalami ketosis secara fisiologi dengan kita tidak makan karbo kita ketosis. Artinya kita bisa mengenali tangki bensin kita sendiri. Itu basicnya. Itu yang diinginkan. Kita menjadi mesin pembakar lemak. Nah, Pak, sekarang pikirkan lagi. Mau nggak memiliki metabolisme mesin pembakar lemak? Sesuai dengan fitrahnya manusia nggak kalau seperti ini? Makanya Mbak bikin dulu, fitrahnya manusia itu yang benar bakar gula apa bakar lemak ya? Nah, coba Mbak pikirkan sebentar. Aku sorry, aku mau sebentar ya. Mas Budi lanjutin, Ustaz. Terlalu semangat. Mind blowing ya, Mbak ya, Eva. Mas Tio kemarin makan apa ya? Kok semangat banget? ya itu ya kadang-kadang sering juga itu. Orang kalau karena amazed, karena nggak pernah ngalamin kondisi itu, jadi asosiasinya ke makan apa ya? Kok bisa kayak gitu? Minum apa ya? Padahal itu murni fisiologi gitu kan. Tahun. Jadi kalau tubuhnya udah bisa ngakses tangki bensinnya ya akan jadi seperti kita nih ibaratnya. Nggak lagi buru-buru harus makan, ya kan? Ngisi bensin dulu. Gitu. Tapi dulu di 3 minggu yang lalu kan Mbak Eva udah 3 minggu ya ber-KF-nya ya. Itu kalau dulu memang ya namanya makan itu suatu kewajiban ya Mbak ya dulu ya. Kalau nggak makan kan Iya, walaupun terus makanannya itu memang udah bergeser sih, nggak nasi gitu kan ya, pakai. Tapi tetap makan gitu kan, pakai oat lah kayak gitu. Ya, tetap. Tapi tetap juga ya, berasa juga ya. Jadi yang benar-benar dirasakan setelah ini, setelah udah jalanin KF itu, perbedaan mendasarnya itu dong yang terasa banget ya. Langsung kayak, wah nggak lapar atau gimana Mbak, yang terasa pertama kali? Iya. Kalau yang terasa pertama kali, ya karena memang pakai itu juga mungkin ya, sebelum memulai harus ada amunisinya. Jadi, sebutin ya memang nggak terasa lapar sih, dan memang betul nggak
nggak ngejar-ngejar sarapan itu. Itu yang bikin lemes. Apalagi Terus begitu satu lagi. amunisinya udah dilepas. Iya, Mas. Nah, Apalagi sorry, dari begitu. mana? Ya, amunisi kita lepas. Nah, nanti coba aja, Mbak. Kalau amunisi sudah bisa dilepas, Mbak bisa lebih amazed lagi sama fisiologi tubuhnya gitu kan, adaptasinya. Iya, Kan fungsi amunisi kan untuk membantu transisi iya, gitu. membantu transisi adaptasi. Oh, Ya. oh. Nah, jadi, oh ya, aku belum sampai nanya ini. Yang tadi Mbak belum cerita tuh. Nah, dalam 3 minggu Mbak sudah menjalankan ini, apa ada yang sudah dirasakan belum? Tadi barusan. Apa? Tidak. Aku ke kamar mandi. Sorry. Tuh, aku belum dengar. Apa, Mas? Tadi ceritanya gimana? Bangun pagi tuh nggak langsung lapar ya bangun pagi ya. Iya, kan mulai lapar. Ya, Oke. kemudian Ya. ada 3 minggu udah ada lah. Tadi proses pembakaran makan kan udah terjadi ya, sepertinya nih. Dan memang ya sih berat badan kalau dari sisi berat badan udah turun seperti itu. Terus Tadi Mbak, yang aku paling penasaran paling tanya nih, aku nanya. Ada perubahan di jam tidur nggak? Merasa kayak lebih cepat ngantuk nggak kalau malam hari? iya betul. Betul nggak? Jujur. Yang pertama saya ke Babe itu tuh ke Babe. Kayaknya aku jawab ke Babe deh. Aku yang paling sulit itu jam tidur karena sejak pandemi ya sejak 2019 kan terus harus bikin rilis laporan ya dan itu sampai malam. Oh, iya. Kebiasaan ya, dari tadinya tugas gitu kan selalu tidur di atas jam. Biasanya tidur malam terus. Nah, pas sudah Ya. KF ini malah kayak tempat ngantuk nggak? Kayak dibalikin ke arah Ya, pengen tidur cepat. sekarang tidurnya cepat. Saya udah ngantuk, udah tutup laptop udah pelan aja. Mbak, ini yang aku sebut namanya fenomena. Ini fenomena yang diajarkan, fenomena yang terjadi saat orang mengalami ketosis di awal. Ini fenomena. Semua orang mengalami hal yang sama. Tidurnya jadi pules. Deep sleep-nya jadi lebih banyak. Slow wave sleep-nya jadi lebih panjang tanpa kita sadari. Jadi sebetulnya begitu kita tidak makan karbo, tidak ada yang perlu mengingatkan. Begitu kita tidak makan karbo, tidak ada yang perlu mengingatkan tidur harus bagus. Kenapa? Karena tidur bagusnya terbentuk oleh tidak makan karbonya di awal. Misalnya Mbak belum ada yang ngajarin harus tahu 5 pilar, Mbak nggak belajar 5 pilar nih. Mbak udah tahu kan 5 pilar KF kan? Tahu. Tapi sebelum Mbak belajar, Mbak dengan tidak makan karbo sebagai modalitas awal, hari ini aku niat nggak makan karbo, besok niat nggak makan karbo, besoknya lagi niat nggak makan karbo, baru niat itu doang, nggak tahu ilmunya yang lainnya, nggak tahu gimana Mbak bisa jadi sehat nantinya. Yang bakal Mbak pertama rasakan ialah, loh, kok saya cepat ngantuk ya kalau malam, biasanya saya susah tidur, saya gampang tidur, betul nggak Mbak? Ya betul. Nah itu yang terjadi pertama ya, kita buktikan apa yang terjadi berikutnya. Setelah itu, begitu tidur Mbak jadi bagus, tidur bisa lebih cepat di malam hari, bangunnya lebih segar. Kira-kira kalau bangunnya sudah lebih segar dan fit, cepat lapar. Bangunnya segar dan fit. Begitu tidurnya bagus. Enggak cepat lapar. Berarti tidur bagus dulu ya. Tidurnya mulai bagus, baru bangun pagi nggak lapar. See you. Kalau bangun pagi nggak lapar dengan kondisi tidur bagus ini, Mbak kira-kira pas hari itu bawaannya pengen banyak gerak nggak? Kok kayaknya kayak Energizer Bunny nih nggak bisa berhenti, bawanya aktif tuh bawanya. setelah Mbak tidak makan karbo ini, Mbak merasa kayak ada energi melimpah nggak? Kayak bisa kayaknya pengen aktif bergerak sampai capek gitu. Rasain nggak? Iya. Di tengah kesibukan Mbak fisik, Mbak ngerasa nggak energinya kayak melimpah tanpa perlu makan? Merasa. Kerasa kan? Terutama terakhir lah. Terakhir ini, 1 minggu terakhir ini terasa banget itu. Ya. Kayak energinya melimpah terus kan? Ya ini minggu keberapa Mbak? 3 ya? Ketiga. Ya, nah. Sekarang harus jujur lagi nih, tanya Mbak. Ada perubahan nggak di mood-nya? Ada kayak merasa mood lebih baik nggak? Mood-nya lebih baik, lebih positive thinking, atau lebih kalem, lebih gampang sabar? Ada yang kerasa beda nggak dari secara mood psikologinya? Iya,
Jujur. Jujur. Memang, ya betul. Ayo, cerita jujur aja dulu. Karena saya memang karena tekanan yang besar ya, biasanya tuh lebih mudah ini ya. Ya, kalau bimbingan ke puskesmas, emosi kan. Ya, kalau sekarang kalau ada masalah senyumin aja. Senyumin aja. Tapi Mbak merasakan kayak ada perubahan positif nggak? Benar-benar ngerasakan ini nggak dibuat-buat, tapi benar-benar ngerasa kayak ada beda ya dari cara aku handling masalah, benar nggak Mbak? Iya. Ya kan? Nah, oke ya. Nah, itu dari kemampuan manajemen mood Mbak dan juga relaksasinya ya. Itu juga termasuk kemampuan relaksasi. Nah, sekarang aku tanya lagi, craving Mbak terhadap karbo, craving manis atau craving nasi atau craving kue-kue turun nggak? Turun. Bapak jangan ketawa ya. Aku sempat cerita di awal-awal Mas Tio, aku ini jujur, di awal-awal aku sempat kembali. Aku kok kayak sakau makanan manis, ini gimana ini? Ya, okay. Awal-awal. Semut aja ngemut garam, gimana? Aku pengen manis, dulu ngemut garam. Betul ya. Betul. Terus? Aku belum punya tes itu, belum punya. Malah disuruh ngemut garam. Tapi sekarang kalau ada masalah aku harus makan coklat loh. Dulu itu aku makan coklat. Iya, memang gula itu enggak, aku nggak bohong, gula itu booster. Makanya orang kan makanya stress eating itu kan nyarinya karbo. Jadi kalau orang kenapa kuliner malam di mana-mana itu orang yang dicari itu kalau makan malam itu nyarinya nasi goreng, nyarinya makan coklat, apa yang manis-manis. Kenapa? Karena itu stress eating itu real. Orang banyak yang menurunkan stresnya dengan cara nyari gula. Betul. Nah, makanya bahkan nyari coklat apa manis-manis karena untuk stress eating. Nah, sama aja kayak orang kayak jantung berdebar, mual apa buru-burunya, itu kan gejala stres di tubuh. Berdebar, mual, anxiety. Kenapa mereka orang-orang langsung nyarinya teh manis? Karena kan mereka nurunin stres di tubuhnya dengan cara itu bisanya. Memasukkan gula cepat. Iya dong. Ya, kalau enggak apa ya? Ya kan emang berdebar itu apa kalau bukan stres? Ya kan? Nah, itu dia makanya jawaban singkatnya selalu gula. Nah, sekarang aku tanya, Mbak, kemampuan menurunkan craving gulanya udah bagus belum? Udah kayak, kok aku nggak terlalu nyari nasi lagi ya? Kok kayaknya nggak terlalu gimana gitu, harus nasi kayak dulu atau roti, harus tepung-tepungan, harus wajib gitu. Nggak, kayaknya sekarang udah biasa aja nggak? Ya, iya loh, aku mau sedikit sombong. Nah, dari kemarin ya saya udah cerita ke Mas Bobi ya, saya ada pertemuan di hotel nih kebetulan. Tahu sendiri kan makanan di hotel kayak apa gitu kan. Di hotel nih. Iya, lagi di tengah-tengah event. Kita kemarin kan tawarin nasi putih atau nasi merah, ya kan? Kalau dulu kan nasi merah dong, sehat. Iya. Sekarang, nggak pakai nasi. What? Sekarang piring putih. Gitu. Piring putih. Biar putihnya kelihatan, yang sebelah nasi itu kosongin aja, piring putih aja. Piringnya, lauknya tetap piring. Ya, langsung aja lauknya. Tapi, iya. Memang yang agak ini lauknya kan aku kan nggak bisa, aku nggak go food sih emang salahnya itu. Jadi lauknya yang pakai bumbu. Nah, apa kalau misalnya ragu tirisin. Nggak ada lagi, aku ntar nggak buka puasa. Nggak apa-apa. Ya, apa. Maksudnya kalau ragu itu jangan dirubit Mbak. Jadi triknya gini, yang pasti kalau merasa ragu nih kuahnya manis, jangan dimakan kuahnya. Kalau merasa di bumbunya ada gulanya manisnya, udah tirisin, celupin air, gampang kok, simple, nggak dimakan sama sekali. Jadi itu kan cuma proses masaknya. Ada tepungnya kepepet, kupasin tepungnya, makan isinya, itu gampang. Jadi nggak bisa gitu loh. Kecuali kalau yang udah dicampur jadi satu, misalnya contohnya dalam bentuk apa gitu, bakso, susah, bakso tepungnya udah jadi satu. Tapi kalau yang cuma dibalur, diselimutin atau dimasak dengan itu yang kepepet kita, selama masih ada air
masih ada kuku untuk kupas kulitnya. Pakai aja dulu, nggak ada excuse, gampang kok. Iya. Tapi satu lagi Mas, yang nggak bisa dikupas, tetap nggak bisa dimakan. Pisang goreng tepung. Mungkin itu sama. Pisangnya juga. Iya, gitu. Jadi ya gantinya kan boleh tambah nggak lauknya gitu kan? Boleh tambah nggak lauk? Jangan malu nambah lauk ya gitu aja. Udah kayak malu nambah lauk. Tambah lauknya gitu. Terus saya cerita saya itu sangat sebelumnya ya buah, jadi buah banget gitu. Jadi waktu pertama waktu itu Bu Kabid menjelaskan ya, nggak oke lah, nggak kue-kue manis, oke, karena memang aku udah pernah gitu. Tapi itu buah juga di awal itu nggak buah kan baca ini nggak buah gimana nih? Aku makan buah banget dalam satu kali dudukan. Karena paling penggemar buah manis. Ya satu kali dudukan itu kalau makan duku aku bisa sekilo sendiri kayak gitu. Emang iya itu bahaya. Itu sebabnya Mbak. Itu justru buah itu ya sesuatu hal yang paling aku jauhkan di KF, fasenya paling jauh. Orang-orang sebelum KF banyak yang menikmati buah manis, begitu KF, buah itu aku taruh di fase yang paling terjauh, yaitu di maintenance. Kenapa? Karena aku menjauhkan manusia dari godaan. Jadi orang yang udah mulai KF, aku jauhkan mereka dari godaan. Dari godaan apa? Dari godaan ketinggian karbo tanpa disadari. Mas, kan buah banyak manis, yang karbonya rendah banyak. Kenapa semuanya harus di maintenance? Kenapa? Mau nggak manis kek, mau karbonya rendah, tidak ada yang namanya aku yang jamin. Strawberry sekilo gampang kok. Bener nggak strawberry sekilo gampang? Gampang. Strawberry sekilo gampang kok. Tapi nggak ada yang bilang, coba rendang sekilo. Nah. Ayo, rendang sekilo. Nah, mikir dulu kan kalau rendang sekilo ngabisin, ya kan? Itu ya sebabnya dia. Karena secara fisiologi, di desain di protokol itu aku jauhkan sesuatu yang paling tidak bisa membuat kita stop makan. Contoh, kacang-kacangan. Mas, ini kacang tanah, kacang almond, ini bisa kok Mas. Kenapa kok nggak dibolehin di awal? Nanti kalau udah konsolidasi. Malah tadinya pengen aku taruhnya tuh kacang-kacangan, pengennya aku taruh di meja. Sama aja. Kacang sekilo juga nggak berasa. Ya. Coba kacang stopless. Kacang almond stopless, kacang tanah stopless. 100 gram kacang tanah karbonnya nggak tinggi-tinggi amat kok Mas. Tapi kamu tidak akan bisa berhenti di 100 gram. Sebabnya aku ajari makan yang tidak perlu menjauhi, justru malah mencari apa? Carilah telur, carilah ikan sebanyak-banyaknya, jangan takut kebanyakan. Nanti kamu kekenyangan sendiri, berhenti sendiri, dan tidak bakal berlebihan. Kalau kamu yang cari ialah ikan, telur, ayam, daging. Kalau bisa malah kayak Mbak Eva, boleh nambah nggak lauknya? Nggak apa-apa. Kalau kacang, boleh nambah nggak kacangnya? Nanti lama-lama minta toplesnya. Jamin. Kalau kacang, buah minta toplesnya nanti. Nambahnya minta toplesnya. Kalau daging apa, nambahnya masih wajar. Nambah sepiring lagi ya Bu, berikutnya bayar. Aduh. Itu makanya dari awal kita toples ya. Dari awal aku desain protokol KF itu bukannya aku nggak mau kayak orang ketogenic diet lain yang kalau di keto lain gampang, kacang boleh, ini boleh, itu boleh. Kalau di KF ketat. Karena di KF itu ngajarin gaya hidup yang di alamnya nggak normal. Nggak normal kamu berburu, gampang nemuin almond, kacang tanah, nggak gampang. Nggak gampang kamu dapat beri-beri, gampang ya kamu dapat buruan. Karena dan memang itulah dia kenapa di KF itu menjalankannya itu jadi gaya hidup. Kenapa? Nggak usah hitung-hitungan. Kalau kamu dari awal udah boleh makan kacang, boleh makan buah, coba. Kerjanya cuma ngitungin, tadi saya udah makan cuma 100 gram. Di awal itu aku melatih supaya hawa nafsunya jangan diikutin dulu. Tapi konsistensi. Nanti kalau terbiasa makan real food, baru makan dessert. Jadi kalau pada saat udah di maintenance, nanti makan strawberry itu cuma sebagai kayak cuci mulut. Kalau orang sekarang kan lucu, buah itu cuci mulut, tapi cucinya di depan. Makan sekilo, baru makan. Benar nggak?
Yang orang makan yang bener kan secara tradisi juga kan, makan real foodnya kan sebagai makanan utama. Iya. Buah itu dessert bukan? Buah itu cuma sepotong-sepotong Betul. dessert, kacang itu cuma snack. Tapi realnya di lapangan snack itu sekilo nggak? Buah itu sekilo nggak? Hmm. Realnya di lapangan. Itu dia kekonyolan. Tapi kalau disuruh jauhin bingung. Ah nggak mau, saya pengen nggak bisa stop buah. Akhirnya sesuatu yang tadinya diciptakan sebagai snack, karena kita terlalu sering menikmatinya sebagai yang utama, itu yang membuat kita rusak. Tiba-tiba kita kelebihan fruktosa, tiba-tiba triglycerid kita lompat, tiba-tiba kita ketinggian karbo, karena kita tidak bisa membuktikan secara fisiologi, secara alami tidak bisa membuktikan masuknya makanan itu. Kenapa? Karena makanan-makanan itu tidak memicu satiety. Yang aku ajarkan di KF ialah makan yang memicu satiety tanpa disadari, itu yang dicari. Kan telur ayam sudah pasti satiety-nya muncul secara alami, aku jamin. Makanya, Mas, boleh nggak aku makan telur 5 belum kenyang nih? Nggak apa-apa, mau Mas Alif aja makan telur bisa 10 kok. Gitu aja. Dan satu hal tetap nikmat ya Mas ya, walaupun makanannya dibebasin dihewani ya. Itu. Iya, karena satiety-nya terjaga. Nah, oke, aku lanjut interview lagi nih sebelum waktunya habis. Ya, berarti secara craving Mbak udah bisa kontrol kan? Gampang kan untuk milih makanan sekarang? Ya, lebih gampang dibanding di awal. Ya, oke. Nah, dan berarti secara nggak langsung nih Mbak, sebelum Mbak, anggapnya gini, anggapnya orang-orang di luar sana deh, yang nggak tahu KF, yang cuma ikut-ikutan keto, yang nggak makan karbo, oke ya? Kira-kira mereka nggak makan karbo, mereka mengalami hal yang sama nggak? Sebelum mereka lebih sehat, dengan tidak makan karbo sebagai modal awal, tidurnya bakal bagus juga. Dengan tidak makan karbo, bakal mengalami efek tidurnya jadi enak nggak kayak Mbak gini? Betul kan? Begitu tidurnya enak, Mbak bakal mengalami mudahnya berpuasa nggak? Begitu Mbak mudah berpuasa, Mbak bakal mengalami mudahnya menggunakan tenaga fisik tanpa perlu makan nggak di jendela puasa. Artinya sudah bisa mengakses tangki bensin sendiri. Dengan demikian, Mbak bisa mudah memiliki mood yang bagus, mudah relaksasi nggak menghadapi masalah sehari-hari? Lebih mudah. Menurunkan level stres. Dengan seperti ini, Mbak lebih mudah bijak dalam memilih makanan nggak? Nggak craving lagi, nggak semua hajar, nggak kayak dulu lagi, lebih punya self control, kontrol diri terhadap makanan lebih kuat nggak dibanding dulu? Dulu kayaknya aduh nggak kuat, gue cheating gampang ini gitu loh. Kalau sekarang kayak punya self control gitu, betul nggak? Iya betul. Dulu kalau ada masalah kan akhirnya kembali. Manis. Kalau dulu kalau ada masalah cari coklat, minuman manis. Ya. Nah, iya, akhirnya nanti Mbak 5 pilar ini terbentuk sebagai gaya hidup Mbak sehari-hari. Ini terbentuk Mbak. Jadi yang Mbak alami ini kuncinya agar Mbak nanti ke depannya tidak pernah kesandung selama menjalani KF. Jangan lupa insting dasar yang dimunculkan tanpa ilmu. Karena kalau orang-orang yang ketosis ini terjadi di masa lalu di alam liar, mereka nggak pernah ikut TFH. Mereka nggak ada yang bisa japri aku. Mereka nggak ada yang pernah tahu apa itu 5 pilar. Tapi kesamaan mereka yang tinggal di alam liar ialah mereka tinggal di hutan, ialah mereka tidak bisa mudah makan karbo. Sepakat? Kalau mereka Mbak bayangkan sekarang gini, Mbak mundur jutaan tahun yang lalu. Kalau Mbak anggap aja Mbak bagian dari komunitas yang tinggal di hutan, di alam liar, sama-sama nggak bisa makan karbo. Kira-kira kalau udah dulu belum ada beduk maghrib ya. Kalau matahari sudah tergelincir, sudah berwarna merah di langit, kira-kira orang-orang di hutan mau tidur jam berapa? Ada yang perlu mereka tahu? Tidur harus sebelum jam 8 malam. Tidur harus 8 jam. Ada yang ngajarin mereka nggak kayak di KF? Nggak ada. Tapi kira-kira orang di hutan pasti tidurnya cepet apa begadang? Cepet, nggak ada HP. Ya kan? Ya kan? Ngaku dia, nggak ada gangguan HP. Ngaku dia. Berarti dia terganggunya sama HP, gitu Mas. Kalau dia seperti itu, terganggunya HP lagi.
Tapi itu tapi itu drill normalnya nggak, betul nggak? Drill normalnya nggak? Iya. Normalnya secara alami ialah orang di hutan pasti matahari tergelincir, nggak lama mereka pakai api unggun, habis makan tidur. Nah, sama-sama di hutan, bangun pagi sama-sama mengalami fase yang sama-sama bergerak mencari makan dulu, nggak ada makanan jadi mau nggak mau puasa, harus olahraga bergerak karena harus cari makan, sama-sama moodnya kayak kita sekarang ini yang nggak makan karbo, moodnya bagus, nggak ketemu makanan, nggak langsung buru-buru stres, nggak stres, aduh gue kemana sih makanan susah banget, nggak stres malah usaha terus, ya kan? Nah begitu ketemu makanannya, habis dapat buruannya, rileksnya luar biasa, kayak dapat duit 100 juta, waduh dapat makanan kijang nih, rasanya luar biasa, hari ini bisa makan, bawa pulang, dimakan, sampai kenyang, nggak ada hitung-hitungan kalori, makannya jangan kemalaman, nggak ada yang bilang, yang ini lemaknya jangan dimakan, itu bahaya kolesterol, nggak ada yang bilang, itu jeroan salah. Nah, orang di hutan kita nggak punya ilmu, kalau makan nyari yang rasanya enak nggak, Mbak? Coba jujur. Nih, aku tes. Mbak, kalau aku kasih ayam penuh, coba yang diambil yang mana yang enak, coba ayamnya. Ambil dadanya, pahanya, sayapnya, ayo jujur. Kalau aku suka sayap. Ya udah, kenapa yang disuka sayap, kenapa nggak suka dada? Kan dada kan lemaknya dikit, sayap kan banyak, kenapa sukanya sayap? Kan nggak sehat, kolesterolnya Nggak enak. Tapi enak ya mas. Tapi enak ya mas. Nah, iya toh. Nah, kalau kenapa mbak? Sayap sama kepala tuh bagian lehernya. Kepala leher, hati-hati loh, leher tuh suka disuntik loh, lemaknya banyak loh, ayo. Tapi enak ya mas. Tadi gitu terus. Nah, kira-kira orang di hutan habis ketemu buruannya, dapat ayam, dapat sapi, dapat kambing. Kira-kira yang dimakan sama nggak kayak insting dasar mbak ini tanpa ilmu? Bahkan yang dokter yang punya ilmu yang dikasih tahu hati-hati kolesterol gini-gini masih tetap aja ngeyel milih leher sama sayap. Ya kan? Tapi ngeyel kan? Karena enak ya alasannya. Nah, apalagi di hutan yang bukan dokter, nggak punya ilmunya. Kira-kira mereka kalau makan sapi, kambing yang dimakan apanya? Jujur. Bagian apa yang terasa nikmat dan gurih? Bener kan? Ya sama tuh dokternya suka pahanya, katanya dokter Nurhayati di chat suka pahanya. Iya pasti lah. Belum. Nanti kalau sekarang karena udah tahu bahwa makanan itu kadang-kadang kalau jeroan itu berbahaya, jeroan itu banyak penyakitnya apa-apa, jadi udah terbentuk ini insting. Tahu nggak? Padahal itu kalau orang dulu otak sapi itu makanannya para raja, jantungnya, organnya. Jadi kalau suatu suku berburu, organ meat-nya itu buat para rajanya, kepala sukunya, karena dianggap mewah, karena dianggap paling bagus dan paling enak. Nggak pernah ngerasain otak sapi kan? Karena udah ada konsep tertentu yang membuat geli misalnya, atau takut kolesterol. Tapi kalau orang di hutan, ya pernah Mas Tio, cuma dilarang sama suami saya, nggak boleh makan otak. Ya, karena kan udah ada konsep, karena kan suaminya dapat informasi, dapat itu. Coba suaminya jadi raja di hutan, pasti dia mintanya saya otaknya buat saya, ayo peti otaknya yang saya makan. Pasti, kenapa? Karena insting dasar manusia pada saat makan hewani ialah memakan yang bagian yang terasa di lidah paling nikmat. Banyak, tetap bang nggak bakal bisa menghindari nikmatnya chicken wing dan chicken neck. Sakit hatinya. Ya. Karena benar nggak? Kalau yang punya awareness, terus dia itu baru mereka, aku makan dada ayam aja deh, karena lagi mau niat ini. Tapi sebenarnya dia nggak nikmat dibanding kalau sebelahnya ada paha, sebelahnya ada sayap. Tetap. Nah gitu, jadi ini aku bilang, gaya hidup KF itu mengajarkan kita kembali ke nature, insting dasar manusia tanpa ilmu. Tapi bener apa salah gitu loh. Di hutan bahkan nggak mungkin kan nungguin jagung tumbuh, nungguin padi tumbuh baru bisa makan kan. Yang dimakan kan directly, satunya apa sih hewani kan. Dan tidur juga. Nah itulah kenapa aku bilang
5 pilar di KF itu semua terjadi alami. Jadi Mbak sekarang masuk ke dalam pola hidup, bukan diet. Mbak masuk ke dalam komunitas yang mengajarkan pola hidup, bukan cocok-cocokan. Kenapa bukan cocok-cocokan? Tapi ini mutlak basicnya manusia. Kalau sampai bilang aku nggak cocok di KF, itu cuma masalah lidah, itu aku jamin. Tapi nggak ada orang bisa bilang metabolismeku tidak cocok di KF. Hah? Metabolisme dia harus masuk gula. Berarti, metabolisme dia nggak bisa tidur cepat. Oh, berarti dia metabolismenya harus masuk makan dulu baru bisa bergerak. Oh, gitu. Karena nggak cocok dengan KF. Karena KF metabolismenya harus bisa akses tangki bensin. Metabolisme KF harus bisa bergerak dengan menggunakan tangki bensinnya sendiri. Metabolisme KF harus mudah rileks. Metabolisme di KF harus tidak masuk karbo, bisa bertenaga tanpa gula. Metabolisme di KF tidurnya harus bagus. Berarti kalau saya nggak cocok di KF, nggak cocok sama saya, nggak cocok sama metabolisme saya deh alasannya. Konyol nggak? Kayak gitu. Berarti gula mutlak dong bagi dia. Nggak ada. Kalau dia bilang saya nggak cocok, saya enek makan hewani, masih diterima dengernya. Tapi kalau langsung nyerangnya fisiologi KF nggak normal, aku yang nyerang balik. Nggak bakal bisa. Kalau fisiologi KF diserang, aku serang balik. Dan kalau masalah selera, aku nggak cocok karena misalnya aku terlalu sering makan buah manis, aku nggak bisa makan buah manis di KF. Ya itu masih oke lah dengernya. Itu kan masalah kemampuan dia untuk berdedikasi memulai konsistensi kan setiap orang beda-beda. Tapi kalau fisiologi KF itu mutlak ancestral, mutlak sama di seluruh bumi, mutlak tidak ada karbo esensial, mutlak tidak perlu sarapan kalau sudah ketosis, itu mutlak, bukan nggak cocok, mutlak karena memang fisiologi mesin basic engineering-nya seperti itu, gitu loh. Kalau sampai ada yang bilang nggak cocok, sebenarnya ya make sense juga sih. Make sense-nya karena gini Mas, karena kan mereka memilih seperti tadi Mas bilang. Oh berarti aku terbiasa tidur bergadang misalnya gitu kan. Terus terbiasa mager, terus terbiasa pikirannya penuh dengan beban gitu kan. Berarti kan secara otomatis kan dia membiarkan stres di tubuhnya tinggi. Ya memang harus metabolisme glukosa. Make sense juga. Jadi benar. Kalau masih sering begadang, nggak mau memperbaiki begadangnya, jangan heran kalau cocok pakai gula. Itu benar. Sama tidurnya nggak pernah mau bagus, nggak ada usaha memperbagus, dan stresnya di tubuh akhirnya terlalu tinggi di akhir hari, dan dia nggak ada tenaganya, jelas dia cocok dengan metabolisme glukosa. Ya apa? Sarapan dulu pakai gula, tenaga dorongan, baru dia bisa bergerak lagi. Nah, itu lah nggak berubah dari sisi tidur malam. Malah metabolisme glukosa. Kenapa? Karena stresnya nggak pernah turun. Jadi gini, metabolisme glukosa itu seperti kita naik mobil, kalau udah hampir rumah dimatiin mobilnya, harus didinginin, betul nggak? Iya. Besok kita pakai lagi, mesinnya masih bagus. Itu normalnya kita punya mobil. Tapi kalau kita nggak pernah matiin mobil, atau mobil cuma sebentar dimatiin, dan mesinnya akhirnya panas terus setiap pagi, alias stres yang tinggi di mesin, supaya performanya bagus, ya harus di-boost dulu pakai NOS. Masukin dulu gula. Biar rasanya kayak mesinnya nggak ada masalah, karena di-boost pakai gula. Oh, jadi mesin jalannya normal lagi, nggak pincang lagi. Padahal kalau nggak dikasih gula, pincang tuh mesinnya. Kenapa? Oh, nggak di-boost malam. Aku jamin. Nah, makanya kalau orang-orang yang tidurnya selalu bermasalah dan nggak mau ada usaha koreksi, cocok pakai karbo. Karena itu cara menutupi gejala paling terbaik. Tapi kalau orang mau sehat benar-benar, mau gasnya benar-benar pagi-pagi enteng dijalanin dari awalnya karena mesinnya bagus, pastikan tidurnya sudah diperbaiki, bagus di malam hari sehingga enteng. Bukan tutup-tutupan gula, bukan tutup-tutupan karbo untuk menutupi segala gejala yang muncul. Gejala mual kah, berdebar kah, stres berlebih kah, semua ditutupi dengan karbo. Itu cuma nutupin gejala. Tapi makanya aku bilang, semua orang di KF bisa sehatnya itu setelah dia mengalami perbaikan di tidurnya dulu. Nggak makan karbo, tidur membaik, muncullah perbaikan-perbaikannya.
dia mulai merasa lebih fresh, nggak cepet lapar. Begitu dia nanti di tengah-tengah perjalanan selama dia KFD tidurnya bermasalah, dijamin tadinya kuat puasa, aduh kok udah pagi-pagi udah keburu lapar ya, kok jadi lemes, gampang lapar lagi ya. Begitu dia masalah tidur lagi, dijamin nantinya. Kok tiba-tiba aku craving karbo lagi ya, pengennya gampang kencing ya, manis-manis. Pasti. Kok aku mood berantakan lagi ya, kok aku malas gerak lagi ya. Cuma gara-gara tidur bagus di depannya nanti. Jadi kalau Mbak Eva sekarang sebagai newbie sudah dapat insting alami untuk tidur lebih baik, pertahankan polanya terus-menerus. Kalau bisa setiap malam, setelah aku KF, aku mempertahankan pola tidurku 8 jam tidur minimal di malam hari. Kalau aku kurang, aku selalu bisa gantikan di siang hari. Ini menjadikan suatu pesan yang dibawa terus selama menjalankan KF. Kenapa? Dengan megang pesan ini, tahu matikan mesin yang baik setiap hari, percaya deh, fasting, moving, relaxing, feeding itu mudah kalau sleepingnya udah oke. Sleeping berantakan, fasting sulit, moving sulit, relaxing sulit, feedingnya sulit. Kembali sleeping lebih sulit kalau udah berlarut-larut. Jadi Mbak pegang pesanku di situ. Ikuti instingnya sekarang. Aduh, keren. Jadi balik lagi pilihan. mau tahankan karbo silakan. Tapi kalau mau jadi mesin pembakar lemak yang efisien, nah, ada harus pengorbanan, berubah gaya hidupnya, pola hidupnya jadi lebih bagus. Kalau Mbak kemarin tuh Mbak, aku nggak enak di KF ini susah nih, kalau nggak bisa dia begadang dikit, aku pasti besok nggak enak, badannya lemes. Ya pasti. Enakan karbo dulu dong Mas. Aku tinggal hajar gula, naik lagi sebentar lagi. Hajar gula, ya juga ya memang kelebihannya metabolisme gula yaitu apa-apa bisa didorong, dipush. Maksudnya gini, tenaga itu bisa didorong seketika. Lemes didorong gula, mood didorong gula, apa? Semua yang nggak bisa didorong dengan gula. Bisa, itulah kelebihannya dunia karbo. Makanya craving, atau sensitivitas hiperglikemia, semua nggak ada gejala lama-lama. Jadi kenapa aku bilang, kenapa Mbak sekarang lihat di Dinkes, Mbak praktek dan sebagainya, itu kok banyak menemukan silent hiperglikemia. Kenapa banyak orang yang gula darahnya tinggi tapi tidak kedengaran gejalanya? Kenapa? Karena mereka sudah biasa menutupi alarmnya, stresnya, gejalanya dengan gula. Akhirnya pada saat gulanya udah tinggi, mereka nggak mendengarkannya, Mbak. Jawaban mereka selalu apa? Kembali gula, aku udah minum teh manis, sudah enak lagi kok. Aku udah makan, gulanya sudah enak kok. Itu ya jawabannya, Mbak. Jadi kenapa aku harus ke dokter? Kenapa aku harus ngecek gulaku? Orang kan nggak ada yang mau ngecek sakit mereka kalau nggak ada gejala. Coba, iseng aku sehat nggak ya? Cek gula, jarang-jarang orang mau kayak gitu. Kalau mereka udah masuk angin nggak sembuh-sembuh, baru ke UGD, baru ketahuan gulanya 400 nggak turun-turun. Oh, ternyata saya diabetes. Kemarin nggak tahu kenapa. Kemarin karena masuk anginnya masih hilang diajar Indomie, masih hilang diajar bubur ayam. Diajar Indomie. Nah itulah. Jadi, Mbak nantinya dengan KF ini juga akan membuka apa yang terjadi tabir selama ini di dunia modern. Kenapa ya kok di zaman sekarang kok penyakit-penyakit kronis bermunculan di mana-mana? Kenapa ya di zaman modern ini kok parameter metabolik orang-orang bermasalah, metabolik sindrom makin gak kedengeran, tahu-tahu udah meledak-meledak di mana-mana. Ekspektasinya turun gara-gara bunuh diri, alias bunuh diri artinya gini, artinya dibunuh oleh penyakit kronis yang disebabkan oleh diri sendiri, artinya bunuh diri. Karena kalau di alam liar, untuk survival di hutan, tidak ada manusia yang punya diabetes di hutan. Tidak ada manusia punya hipertensi di hutan. Tidak ada manusia stroke di hutan. Tidak ada manusia yang punya penyakit kronis autoimun di hutan atau kanker. Di hutan itu kalau mau mati, diterkam. Terbunuh karena perang. Terluka parah sehingga tidak bisa diselamatkan. Itu yang terjadi kalau di alam kematiannya. Tapi tidak ada yang mati bunuh diri dengan diabetesnya, hipertensinya, stroke-nya, autoimunnya, CA-nya. Nggak ada di hutan. Karena dituntut di hutan ialah metabolisme bertahan hidup. Mereka nggak bisa bertahan kalau udah terlalu berat stresnya, kayak trauma, terluka parah. Stres berat karena
udah kalah sama macan yang merekam, terbunuh karena perperangan antar suku misalnya, atau terluka yang menyebabkan infeksi yang terlalu besar dosisnya, itu doang. Tapi tidak ada yang bunuh diri pelan-pelan seperti manusia sekarang dengan diabetesnya, gulanya. Nggak ada yang terbunuh pelan-pelan dengan stresnya, hipertensinya. Nggak ada yang terbunuh pelan-pelan, yang tiba-tiba autoimun, CA, dan penyakit sebagainya. Nah, nanti Mbak mengkuak takbir sebenarnya. Kenapa di dunia modern ini, saat ini, Mbak sebagai tenaga kesehatan kok melihat kok orang-orang matinya atau penurunan life ekspektasinya ini sekarang kenapa kebanyakan lebih banyak kronis dibanding akut. Yang akut sudah dicegah sekarang karena teknologi, ada antibiotik, ada operasi cepat, ada penanganan orang kecelakaan, yang akut-akut bisa diatasi, tapi yang kronik-kronik kok malah merajalela. Sedangkan logiknya kalau kita dengan metabolisme kita sini di hutan, justru akut-akut yang berbahaya. Kenapa? Dulu nggak ada teknologinya, tapi kekronikan hampir tidak mungkin terjadi kekronikan. Benar nggak, Mbak? Ayo, dipikir-pikir deh. Kekronikan hampir tidak mungkin terjadi di hutan. Karena mana ada orang diabetes bisa hidup di hutan. Dia harus cari makan dulu. Nggak bisa. Apalagi orang hipertensi. Nggak bisa. Yang bisa hidup di hutan ialah orang yang survival of the fittest. Yang metabolic fitness-nya sangat diandalkan. Jadi kalau kita memiliki metabolic fitness seperti fitness-nya orang-orang di hutan, ya bayangkan aja pola hidup mereka seperti apa. Mereka makan jam berapa, tidur jam berapa, stresnya seperti apa, seperti apa. Kan udah kebayang 5 pilar itu seperti di hutan. Kalau Mbak melakukan itu, insya Allah Mbak mendapatkan metabolic fitness seperti orang-orang di alam liar, tapi dijaga polanya terus. Karena ini insya Allah mencegah kronikan terjadi seperti yang sudah terjadi di alam modern, di mana gula atau karbo selalu jadi jawabannya untuk segala gejala ataupun gaya hidupnya. Nah, itu dia. Nanti Mbak bakal sambil seiring waktu mempelajari KF ini karena Mbak suka belajar, insya Allah nanti Mbak bakal lihat deh jawabannya kenapa kekronikan sekarang terjadi ini karena apa, why-nya nanti terjawab deh. Mbak bandingkan why-nya itu. Why-nya selalu ketemu di apa? Di kegagalan menjalankan 5 pilar. Jadi gak cuma di kegagalan orang makan karbo. Bukan karena orang-orang makan karbo, orang-orang jadi diabetes. Gak cuma itu doang. Orang-orang jadi diabetes, hipertensi itu gak cuma gara-gara gak makan, karena mereka makan karbo kebanyakan, enggak. Mereka juga akhirnya stresnya ketinggian. Mereka juga akhirnya gak pernah puasa. Mereka juga akhirnya mager. Dan yang paling terlihat banget ialah mereka akhirnya sering mengalami sleep deprivation, tidurnya bermasalah. Mbak boleh cek setiap orang yang diabetes, hipertensi yang datang ke Mbak. Tanya, mereka punya masalah tidur malam nggak? Kita ketawa jawabannya apa. Lu deteksi penyakit kronik, ternyata nggak cuma karbo penyebabnya, tapi 5 pilarnya kena semuanya. Itu sebabnya kalau kita mau kembali sehat di KF, juga jangan berpikir cuma dengan lepas karbo kamu bakal sehat. Enggak. Lepas karbo kamu punya modal untuk bisa lebih sehat. Contohnya, ini lebih enak kan? Tidak cepat lapar kan? Nah, jadi kalau orang-orang menuju sakit kronis, mereka mengalami kehancuran di 5 pilar, sama halnya, kalau kita berusaha reverse atau mencegah penyakit-penyakit kronis datang, ya kita juga jaga 5 pilar kita. Karena aku yang jamin, jangan langsung tunjuk hidung orang-orang diabetes itu mereka gara-gara kamu sih makan karbo. Kamu sih hipertensi makan karbo, kamu kanker makan karbo, kamu autoimun makan karbo. Jangan cuma tunjuk satu hal. Nanti mereka cuma mikir, oh kalau gitu saya dengan nggak makan karbo saya bisa sembuh. Salah. Tunjuk apa yang terjadi dengan gaya hidup mereka. Kamu sih nggak makan karbo dan kamu tidur nggak bagus. Dan kamu stres berlebihan dan kamu mager mulu dan kamu makan terus. 5 jarinya lucu begini, Mas. Kamu ya, jangan kamu makan karbo, kamu makan karbo, kamu tidur gak beres, kamu mager. Aduh. Tapi bener Mas, ini harus jelas gitu. Jadi jangan. Kalau kita bisa menjustify ini di dunia orang makan karbo yang mengalami kekronikan mereka gangguan 5 pilar, sama. Kalau kita mau menjustify diri kita lebih sehat dengan kita tidak makan karbo,
4 pilar lainnya jangan diabaikan. Karena aku yang jamin, makan karbo itu bisa menyebabkan penyakit kronik dengan gangguan di pilar lainnya juga. Kebalikannya, kita nggak makan karbo, kita tidak bisa lebih sehat kalau kita tidak menjaga 4 pilar lainnya juga. Itu aku jamin. Jadi domino perbaikannya itu harus sama dengan domino kerusakannya, reversalnya. Ya, Domino betul. kerusakan dengan makan karbo berlebihan, aku jadi dunia nggak bagus, stres berlebih apa-apa, di domino ke arah keberbukan, domino reversal, dengan aku tidak makan karbo, aku tidur harusnya lebih baik. Aku harusnya manajemen makanku lebih baik, tidak cepat lapar. Aku harusnya lebih aktif bergerak. Aku harusnya moodnya lebih baik, tidur lebih baik. Kan semua terjadi tanpa diajarin. Betul. Hanya diingatkan terus dengan 5 pilar. Itu pesanku buat Mbak Eva. Nah, dapat ya esensinya kayak ya. Belum Mas, Mbak Eva tadi sempat nanya, kemarin makannya Mas Tio apa sih? Kok semangat banget. Makan patinnya Mbak Ejila. Aduh. Ikan patin sama ikan bakar asap. Mas Tio nggak bisa semangat ini kalau tidurnya terganggu. Ini aku lagi masih on aja terus. Tapi ini aku bilang aku makan terakhir habis pagi kemarin. Jadi something yang jarang lihat di kondisi orang-orang yang non ketosis, ya kayak kita gini. Di kondisi kita belum makan kayak gini, kita bukannya melemah, tapi kita malah eksplosif, powerful. Habis ini Mbak, habis ini aku asar, terus aku ke gym. Baru buka dulu Pak. Gitu, harus gitu. Ya kan, agak masuk akal kan dengan orang yang nggak makan karbo, udah tuh makan cuma sekali sehari. Kok ada ya fisiologi manusia seperti itu? Orang di gym aja, orang trainernya bilang, itu jangan ngikutin dia tuh. Aku maksudnya dari bisik-bisik gitu. Jangan ngikutin cara latihan dia, cara makan dia mah bikin orang tipes. Ya iya, kalau dia makan karbo gitu kayak aku pasti tipes lah. Makan sekali sehari. Terus udah jam masa udah panjang udah masih olahraga lagi. Kalau aku nanti buka makan karbo terus aku latihan jam segini lagi besok aku tipes. Masalahnya kan aku nggak makan karbo nanti. Aku jaga tidurku bagus malam itu. Jadi kalau masih makan karbo, polakku dijamin tipes. Tapi kalau udah nggak makan karbo, ya enggak lah kan. Aku udah bisa akses kaki besi di dalam. Nah, itu. Ya. Keren. Ini kayaknya nanti jadi catatan buat Mbak Eva juga, ya kan? Karena kebetulan kan Mbak Eva di Dinkes ya. Nah, ini bisa jadi PR bersama nih, diskusi bersama dengan Ibu Elita Sari nih. Kabit ya, wah jadi seru nih kalau bisa jadi ujung tombak di Purwakarta seperti yang kemarin di Batu ya Mas ya, di Batu sama yang di Malang juga sudah mulai bergerak ya kan, jadi ini bisa seru. Wih, itu bisa seru nih. Yang di Sukoharjo dengan Dr. Iskandar juga sudah jalan ya kan, jadi ya minimal kita bisa lakukan sesuatu di grassroots di mana penyakit metabolik sindrom ini kan sudah banyak, diabetes, hipertensi, ya kan, bahkan sudah mulai maju umur produktif ada sudah kena, ya kan. Jadi ya ini bagian dari upaya kita lah. Masalah nanti kan kita bukan mengajarkan terapi atau apa. Kalaupun mau dibilang terapi, ini lebih tepat terapi adjuvan ya Mas ya, terapi penunjang. Betul. Ya, jadi tapi kena kerutnya, walaupun kita bukan primary treatment. Kalau primary treatment kan gejalanya diselesaikan dengan medicine. Betul. Karena untuk meningkatkan, untuk menurunkan angka mortalitas, gejala orang hipertensi, diabetes langsung dikasih obat. Tapi angka baiknya disertakan dengan adjuvan terapi untuk mengincar ke akar masalahnya, sehingga next round-nya mereka datang ialah tapering down dari dosisnya sampai kultur, karena sudah terbaiki oleh pola hidupnya itu. Jadi bikin pola perbaikan yang gimana setiap pasien datang itu tidak prescription-nya makin bertambah, tapi malah tapering down. Caranya gimana? Ada adjuvan apa yang bisa kita berikan sampingnya? Nah, itu ya. Sip.
Ya, apalah. Ya, moga-moga kita tetap setia kok, setia bersinergi ya. Kita di awam, Mas Tio juga bersama Nakes ya kan. Makin banyak aja nakesnya nih, udah 4 grup WA. Monggo, Mbak Jadi Eva. satu grup gua dapat belum? 1-2 udah penuh. 3-4 ini yang Iya. masih ada slot. Tapi enggak apa-apa. Nanti pasti akan Aja semakin. kalau Mbak Eva ada teman-teman nakes yang mau belajar KF bergabung, ajak aja nggak apa-apa. Medcon 3-4 itu masih ada space. 1-2 yang lagi penuh. Ya, siap. Sini juga ada tuh bergabung Dokter Nur Hanyati itu dari Purwakarta juga. Katanya TS banyak yang bergabung juga di Purwakarta. Keren. Nur Hayati kalau nggak salah udah di Medcon 1 dia mah. Iya. Yang penting rajin. Udah warrior kali ya, Dokter Nur. Sama lah. Warrior bukan ditentukan dari lamanya ber-KF kok. Dari sejak dia memutuskan itu sudah warrior. Warrior buat dirinya sendiri. Lawan sendiri, bukan ya, itu nih. Itu. Monggo Mbak Eva, kita sudah di penghujung ya. Entar lagi kita sudah masuk apa ini? Isa, jadi Mbak Eva bisa kasih closing statement. Monggo Mbak. Ya. Baik, jadi saya closing statement ya. Baik. Untuk saya mengatakannya ini perjalanan untuk masa tua yang sehat. Masa tua yang sehat, jadi memulai ber-KF ini ya, dan sekarang sudah mulai jalurnya sudah mulai jelas gitu ya, bahwa bukan hanya nggak karbo aja loh, tapi juga ada 5 pilar yang harus kita jalani, yang sebetulnya 5 pilar itu sendiri juga merupakan suatu siklus kalau saya tadi ambil dari penjelasannya. Pasti seperti itu. Ya, ketika kita melaksanakan hal yang paling pokok, yaitu yang pertama memang low karbonya, kemudian siklus yang lain akan berjalan dari sleeping, kemudian juga fasting, moving, feedingnya juga relaxing seperti itu. Mungkin itu saja. Dan saya masih tetap memohon bantuannya kalau ada hal-hal yang misalnya masih belum masuk gitu ya. Harus saya minta ya, Mbak. Yang perlu kalau ada apa, apalagi Mbak udah punya nomor HP-ku, WA aku, jangan pernah ragu bertanya, jangan sampai salah jalan. Kebanyakan orang-orang yang salah jalan itu justru malah karena mereka kadang-kadang sudah malas bertanya atau tidak mau bertanya. Kalau bilang yang nggak ngerti tanya aja gitu. Kalau apalagi kalau japri aku, insya Allah aku balas walaupun agak lama karena aku japrinya banyak, tapi nggak aku balas. Paling lama 2 hari pasti aku balas. Kalau urgent juga telepon nggak apa-apa. Kalau memang urgent ada masalah sesuatu gejala apa nggak apa-apa. Pokoknya supaya nggak salah jalan ke depannya, terutama untuk para nakes, aku bilang jangan pernah ragu bertanya sama aku langsung maupun di grup. Insya Allah kita bahas juga rame-rame. Tenang aja. Ya, kemarin sempat diingatkan oleh Pak Eda hubungi dulu Mas Tio. Saya bilang, saya baca-baca dulu biar agak nyambung diskusinya. Takut gak nyambung. Mas Tio bukan Elliot, Mbak. Tenang, Mbak. Insya Allah Mbak Nurayati tadi ngundang ke Purwakarta. Insya Allah habis lebaran nanti diatur ke Mas Budi jadwalnya. Kalau ada acara diatur ke Mas Budi, insya Allah datang. Baik, Mas Bobi, ini kesempatan bisa langsung mendapatkan materi gitu, mendapatkan pengarahan. Iya dong. Ya. Siap. Nanti rekaman video ini juga bisa diputar lagi. Tenang aja. Tadi tes. Ngomongnya deg-degan begitu udah mau selesai berasa kurang kan. Kalau bisa ngobrol terus. Masalah aseton itu yang aku mau tanyain ada ya, nanti aja deh. Japri aja. Aseton siap. Mbak, kalau biar ilmunya buat rame-rame nanyanya di grup Medcon, nanti biar aku jawabnya di grup Medcon. Atau yang kayak gitu. Apa? Tip. Oke, baik. Sama-sama Mbak Eva ya. Makasih Mbak Eva, Listia udah kasih waktunya untuk sharing. Makasih.
Oh, aduh, seru juga ya Mas ya. Karena ya seperti Mas Tio bilang, jadinya kan yang newbie-newbie ini memang seru-seru ibaratnya kan. Iya, memang pertanyaan masih banyak dan kita bisa meng-enlight seorang yang baru benar-benar fresh, baru belajar itu kunci di situ. Jadi Ya, harapanku YouTube ya, ini juga dimanfaatkan oleh newbie-newbie gitu. Contohnya ini kan iya, newbie, seorang newbie dokter ya. Dokter newbie kita betul. enlight. Nah, newbie-newbie yang nggak usah dokter lainnya, aku ingin berusaha mereka mendapatkan enlightenment di awal menanyakan AF itu apa sih, bedanya apa dengan diet lain, pola lain, apa cocok-cocok kenapa enggak, kan terjawab semua tadi dengan cara aku menjelaskan, Yes, teknikku menjelaskan. Nah ini mudah-mudahan yes, menjadi insight baru buat para newbie lain yang tidak dokter sekalipun untuk melihat KF ini seperti ini loh. Gitu. Jadi iya. untuk memperkuat, yuk apa enggaknya, yuk jalanin apa enggaknya, Hmm. itu bisa lewat YouTube ini. Oke, mantap. Thank you, Mas Tio. Ya, Teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi sekali lagi, ilmu tidak berhenti di sini. Kita masih ada diskusi lagi, baik itu di WA, dimanapun ya. Jangan pernah bosen ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena yang dipelajari itu badan kita sendiri, metabolisme kita sendiri, fisiologi kita. Sampai kapan? Ya, teman-teman sampai merasa cukup. Kalau teman-teman merasa cukup, ya disitulah batasnya. Tapi kalau teman-teman masih haus, pasti akan terbuka terus. Karena masih banyak rahasia-rahasia yang masih ada di sini. Oke? Sampai jumpa dan dadah. Jangan pernah lupakan KFLS dan ikhtiar sehatmu.